Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Al-Rayhana. Pada video kali ini, kita akan mulai sesi baru ya untuk pembahasan soal asli OSNK IPA SMP tahun 2025 yang sekaligus menjadi soal uji coba kemarin ya ketika tanggal 7 sampai dengan 8 Mei 2026. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang. Yuk kita mulai pembahasannya. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian yang ingin mendapatkan akses lebih awal di video-video terbaru dari kami, Bimbingan Belajar Al-Rayhan, kalian bisa berlangganan. Caranya klik aja tombol gabung di samping tombol subscribe di bawah video ini, kemudian kalian pilih mana tingkatan level yang kalian ingin daftarkan, kemudian kalian bayar menggunakan metode pembayaran kesayangan kalian. Oke, kita akan mulai pembahasan kita dari soal nomor 1. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Eksperimen yang menjelaskan asal-usul kehidupan yang diuji cobakan oleh Harold Urey adalah titik-titik. Opsi A membandingkan struktur tubuh manusia dan primata modern, B menyintesis senyawa organik dari gas-gas yang menyerupai atmosfer purba, C mengamati pembelahan sel bakteri di laboratorium, atau opsi D membandingkan fosil-fosil manusia purba di lapisan batuan terdalam. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawabannya tepat adalah yang opsi B, menyintesis senyawa organik dari gas-gas yang menyerupai atmosfer purba. Nah, penjelasannya seperti ini adik-adik ya. Harold Urey dan rekannya Stanley Miller melakukan eksperimen untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai asal-usul kehidupan. Mereka berdua menjadi pelopor teori neoabiogenesis atau teori evolusi kimia, di mana teori tersebut didasari oleh hasil eksperimen mereka. Teori tersebut menyatakan bahwa gas-gas di atmosfer purba, yaitu antara lainnya metana atau CH4, amonia atau NH4, hidrogen H2 ya, dan uap air atau H2O ketika disinari oleh halilintar akan dapat menghasilkan senyawa organik berupa monomer protein, yaitu asam amino, yang menjadi cikal bakal makhluk hidup primitif. Maka dari penjelasan itu, jawaban yang tepat sekali lagi adalah yang opsi B, seperti itu ya. Sini ada informasi tambahan, bisa kalian baca-baca ya sebagai tambahan materi supaya kalian benar-benar paham tentang teori Harold Urey ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 2, kita baca dulu soalnya bersama-sama. Padang rumput, interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya berlangsung secara kompleks. Manakah dari pernyataan berikut yang menunjukkan interaksi biotik dengan abiotik? Opsi A, rumput menyerap air dari tanah untuk fotosintesis. B, dua ekor banteng jantan bertarung untuk memperebutkan betina. C, kelembapan udara menurun akibat peningkatan suhu siang hari. D, ular memangsa tikus yang melintas di rerumputan. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawabannya tepat adalah yang opsi A, rumput menyerap air dari tanah untuk fotosintesis. Kenapa demikian? Jadi di sini adik-adik, biotik adalah makhluk hidup sedangkan abiotik adalah makhluk tak hidup. Pernyataan A melibatkan interaksi antara rumput sebagai komponen biotik dengan air dari tanah sebagai komponen abiotik, sehingga merupakan bentuk interaksi biotik abiotik. Nah, pernyataan B itu melibatkan interaksi kompetisi antara dua ekor banteng jantan ya sebagai komponen biotik yang memperebutkan banteng betinanya, sehingga merupakan bentuk interaksi biotik dan biotik. Nah, sedangkan pernyataan C melibatkan kelembapan yang memiliki keterkaitan dengan suhu. Keduanya merupakan komponen abiotik sehingga merupakan hubungan ketergantungan abiotik-abiotik. Sedangkan pernyataan D melibatkan interaksi predasi antara ular dengan tikus. Keduanya merupakan komponen biotik sehingga merupakan bentuk interaksi biotik dan biotik. Maka dari penjelasan itu ya sekali lagi jawaban yang tepat adalah yang opsi A. Seperti itu ya. Semoga kalian pahami untuk pembahasan soal ini. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu, buat kalian yang ingin memiliki pembahasan soal tahun 2025 tingkat kabupaten kota, entah itu yang IPS, matematika, maupun yang IPA, kami sudah menyediakan pembahasannya dalam bentuk PDF, link pembelian ada di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Di sini juga kami punya produk untuk persiapan OMI, semua mata pelajaran dari tahun 2018 sampai dengan 2023, tingkat kabupaten kota maupun yang provinsinya sudah tersedia ya. Link pembelian ada di kolom deskripsi.
Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Di sebuah taman nasional terdapat beragam jenis tumbuhan dan hewan serta berbagai tipe habitat, mulai dari hutan hujan, padang rumput, hingga sungai. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, populasi jagung di lahan pertanian memiliki berbagai varietas dengan sifat tahan kekeringan dan tahan lama. Dua, berbagai tipe habitat seperti hutan, sungai, dan rawa memberikan kondisi lingkungan yang berbeda bagi makhluk hidup. Tiga, di Taman Nasional tersebut ditemukan lebih dari 200 jenis burung yang berbeda. Pernyataan manakah yang menunjukkan keanekaragaman pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem secara berurutan? Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi D, 1, 3, dan 2. Tapi kenapa demikian? Keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman pada satu spesies yang sama dan menampilkan variasi dalam spesies tersebut. Sehingga dari pengertian tersebut, keanekaragaman tingkat gen terlihat pada pernyataan satu. Keanekaragaman tingkat spesies adalah keanekaragaman spesies pada satu kelompok yang sama. Misalnya, keanekaragaman jenis kacang pada kelompok kacang-kacangan. Sehingga dari pengertian tersebut, keanekaragaman tingkat spesies terlihat pada pernyataan 3. Sedangkan keanekaragaman tingkat ekosistem adalah keanekaragaman habitat yang dapat ditempati oleh suatu spesies. Sehingga dari pengertian tersebut, keanekaragaman tingkat ekosistem terlihat pada pernyataan 2. Maka di sini jawabannya sekali lagi adalah yang opsi D. Seperti itu ya, semoga kalian pahami pembahasan soal ini. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di soal nomor 4 kita baca dulu soalnya bersama-sama. Kingdom makhluk hidup yang memiliki ciri prokaryotik, uniseluler, dan hidup di kondisi ekstrim adalah titik-titik. Opsi A, Protista, C, Archaebacteria, C, Fungi, D, Animalia. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang opsi B, Archaebacteria. Kenapa demikian? Perhatikan, ciri prokaryotik yaitu tidak memiliki membran inti sel hanya dimiliki oleh kelompok Monera saja. Kelompok Monera terbagi menjadi dua, yaitu Eubacteria dan Archaebacteria. Kelompok Archaebacteria adalah kelompok Monera yang lebih primitif, sehingga habitatnya adalah di lingkungan dengan kondisi ekstrim. Nah, di sini ya, jadi sekali lagi jawaban yang B. Nah, sebagai informasi tambahan kita bisa lihat bersama di sini ada beberapa ciri-ciri dari Archaebacteria. Yang pertama, ukurannya adalah 0,1 sampai dengan 15 mikron, memiliki dinding sel, kemudian sel bersifat uniseluler prokaryotik. Ada juga asam nukleat berupa RNA, dapat hidup di lingkungan ekstrim, ya, lingkungan dengan derajat keasaman, suhu, dan kadar garam yang sangat tinggi. Memiliki struktur tubuh sederhana dan diduga sebagai makhluk pertama yang ada di dunia. Kemudian dinding sel tidak memiliki peptidoglikan, ya, dan bersifat anaerob. Nah, itu adalah ciri-ciri yang bisa kalian hafalkan. Siapa tahu ada soal lagi yang kayak gini yang mengharuskan kalian menghafal ciri-ciri dari Archaebacteria, ya. Seperti itu, semoga kalian paham. Kita tutup video ini dengan latihan soal. Nah, di sini ada soal yang bisa kalian kerjakan, silahkan dikerjakan. Kalau misalkan kalian sudah tahu jawabannya itu yang mana di antara pilihan yang tersedia ini, komen aja di kolom komentar. Yuk dikerjakan ya. Nah, itu dia tadi video pada pertemuan kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Arehana. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan part kedua dari pembahasan soal asli OSNK SMP IPA tahun 2025. Kita akan bahas 4 soal lagi di video ini, tetapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe dulu sekarang, nyalakan loncengnya. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Tetapi sebelum itu, buat kalian yang ingin mendapatkan akses lebih awal di video-video terbaru dari kami, jangan lupa untuk berlangganan. Caranya klik aja tombol gabung di samping tombol subscribe di bawah video ini untuk berlangganan ya. Oke, kita akan mulai pembahasan kita dari soal nomor 5. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Dalam sebuah penelitian ditemukan populasi kupu-kupu di suatu hutan yang warnanya bervariasi dari terang hingga gelap. Setelah beberapa generasi, kupu-kupu dengan warna gelap lebih banyak bertahan hidup karena sulit terlihat oleh predator di batang pohon yang gelap akibat polusi. Fenomena ini merupakan contoh dari proses evolusi yang disebut titik-titik. Opsi A, mutasi genetik, B, seleksi alam, C, migrasi populasi, D, rekombinasi genetik. Nah, kalau menurut kalian, jawabannya itu yang tepat yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya.
Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang opsi B, seleksi alam. Kenapa demikian? Perhatikan, mutasi genetik adalah proses di mana suatu makhluk hidup mengalami perubahan karena terjadinya perubahan dari genetik yang dibawa oleh makhluk hidup tersebut. Seleksi alam adalah proses di mana individu dengan sifat yang lebih menguntungkan akan lebih bertahan hidup di lingkungan tersebut. Begitupun sebaliknya. Migrasi populasi adalah proses perpindahan suatu populasi dari satu habitat ke habitat lainnya, sedangkan rekombinasi genetik adalah proses mengkombinasikan genetik suatu individu dengan lainnya. Kasus pada soal di atas menunjukkan bahwa kupu-kupu dengan warna lebih gelap akan lebih banyak bertahan hidup karena sulit terlihat oleh predator di batang pohon yang gelap akibat polusi. Ini menunjukkan bahwa sifat berwarna gelap lebih menguntungkan di lingkungan tersebut sehingga ia lebih dapat bertahan hidup, menjadikan indikasi bahwa fenomena tersebut termasuk sebagai peristiwa seleksi alam. Nah, sehingga sekali lagi jawaban yang tepat adalah yang opsi B. Ya, seperti itu. Semoga kalian paham untuk pembahasan soal ini. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 6 kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sekelompok siswa melakukan survei tumbuhan di Taman Nasional dengan cara mengelompokkan jenis tumbuhan berdasarkan bentuk daun, warna bunga, dan ukuran batang tanpa mempertimbangkan hubungan evolusi atau genetika. Tujuannya adalah untuk memudahkan identifikasi cepat di lapangan. Metode klasifikasi yang mereka gunakan adalah titik-titik. Opsi A filogenetik, B fenetik, C molekuler, D biokimia. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang opsi B, fenetik. Kenapa demikian? Perhatikan, metode klasifikasi filogenetik adalah metode pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kekerabatan atau hubungan evolusinya. Metode klasifikasi fenetik adalah metode pengelompokan makhluk hidup berdasarkan fenotipnya. Metode klasifikasi molekuler adalah metode pengelompokan makhluk hidup berdasarkan analisis zat kimia dalam sel makhluk hidup seperti DNA, RNA, ataupun protein. Sedangkan metode klasifikasi biokimia adalah metode pengelompokan makhluk hidup berdasarkan komponen dan aktivitas kimiawi dalam sel makhluk hidup. Karena dasar pengelompokan yang disinggung pada soal di atas seperti bentuk daun, warna bunga, dan ukuran batang adalah fenotip, maka metode klasifikasi yang digunakan adalah yang fenetik. Opsi yang B yang benar. Seperti itu ya untuk penjelasannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian yang ingin memiliki paket pembahasan soal asli ya OSN SMP tahun 2025 tingkat kabupaten kota, kalian bisa banget untuk memilikinya. Link pembelian kami sudah sertakan di kolom deskripsi. Kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Seorang siswa melakukan pengamatan jaringan daun menggunakan mikroskop. Ia menemukan bahwa sebagian besar sel di jaringan palisade mengandung banyak kloroplas, sedangkan pada jaringan epidermis terdapat sel penjaga stomata yang dapat membuka dan menutup. Pernyataan yang paling tepat mengenai hubungan antara struktur dan fungsi pada sel daun adalah titik-titik. Opsi A, sel palisade berfungsi menyimpan air karena bentuknya rapat dan banyak kloroplas. Opsi B, sel penjaga stomata mengatur masuknya air untuk mengisi vakuola sel palisade. Opsi C, banyaknya kloroplas dalam sel palisade memungkinkan fotosintesis optimal, menghasilkan glukosa untuk pertumbuhan. Opsi D, stomata pada epidermis membantu penguapan air untuk menjaga suhu daun tetap stabil. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang opsi C, banyaknya kloroplas dalam sel palisade memungkinkan fotosintesis optimal, menghasilkan glukosa untuk pertumbuhan. Kenapa demikian? Perhatikan, banyaknya kloroplas pada sel palisade tentunya berhubungan dengan fungsi dari sel palisade itu sendiri. Karena kloroplas berfungsi untuk fotosintesis, maka sel palisade yang memiliki banyak kloroplas berperan utama dalam proses fotosintesis. Sedangkan stomata pada jaringan epidermis yang dapat membuka dan menutup memiliki peran dalam pertukaran gas pernapasan seperti karbon dioksida dan oksigen serta untuk mengatur tingkat transpirasi agar kadar air dalam daun tetap optimal untuk fotosintesis. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang opsi C. Seperti itu ya untuk pembahasannya. Yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 8 kita baca dulu soalnya lagi bersama-sama. Pada kegiatan pengamatan ekosistem diperoleh data beberapa jenis interaksi antara makhluk hidup sebagai berikut ini. Nomor 1, ikan kecil memakan jentik nyamuk. Yang kedua, burung jalak memakan kutu di tubuh kerbau. Yang ketiga, tumbuhan benalu tumbuh menempel dan mengambil nutrisi dari pohon mangga. Yang keempat, 2 ekor kijang jantan saling menyerang untuk memperebutkan wilayah.
Nomor 5, lebah menghisap nektar bunga sementara bunga terbantu dalam penyerbukan. Berdasarkan data pada tabel, pasangan interaksi yang menunjukkan hubungan simbiosis mutualisme adalah titik-titik. Opsi A 1 dan 3, B 2 dan 5, C 2 dan 4, D 3 dan 5. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik kepada kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang tepat yang merupakan simbiosis mutualisme adalah yang opsi B, 2 dan 5. Kenapa demikian? Perhatikan. Untuk interaksi satu adalah hubungan predasi, di mana ikan kecil adalah predator sedangkan jentik nyamuk adalah mangsa. Interaksi dua yang ada di tabel tadi adalah hubungan simbiosis mutualisme, di mana burung jalak diuntungkan karena mendapatkan makanan berupa kutu kerbau, sedangkan kerbau diuntungkan karena tidak lagi merasa gatal. Nah, kalau interaksi tiga adalah hubungan simbiosis parasitisme, di mana tumbuhan benalu menjadi parasit yang merugikan pohon mangga sebagai inangnya. Untuk interaksi yang keempat adalah hubungan kompetisi antara dua ekor kijang. Sedangkan interaksi 5 adalah hubungan simbiosis mutualisme di mana lebah akan diuntungkan karena mendapatkan nektar bunga, sedangkan bunga akan diuntungkan karena penyerbukannya dibantu oleh lebah. Sehingga di sini kita putuskan bahwa yang interaksi 2 dan 5 itu adalah yang merupakan simbiosis mutualisme atau yang saling menguntungkan. Seperti dia, sekali lagi jawaban yang tepat adalah yang opsi B. Semoga informasi untuk pembahasan soal-soal ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Nah, sebelum kita lanjut ke latihan soal di akhir video ini, buat kalian adik-adik yang akan mengikuti ajang OMI tahun 2026, baik itu mapel IPA, IPS, matematika dan lainnya, kami sudah membuatkan e-book pembahasan tahun-tahun sebelumnya dari tahun 2018 sampai dengan 2023 untuk tingkat kabupaten kota maupun yang provinsinya. Kalau kalian tertarik untuk memiliki e-book yang satu ini, link pembelian sudah kami sertakan di kolom deskripsi. Cekat sekarang ya. Nah, itu dia tadi 4 soal asli yang kita bahas pada video kali ini. Semoga kalian paham ya untuk pembahasan soal tersebut. Nah, di sini ada sebuah latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Silahkan kerjakan. Kalau misalnya kalian sudah tahu jawabannya itu yang mana yang tepat, komen aja di kolom komentar. Yuk dikerjakan ya. Nah, itu dia tadi video pada pertemuan kali ini. Kalau misalnya kalian suka dan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Arayhan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan part ketiga dari pembahasan soal asli OSNK IPA SMP tahun 2025. Kita akan bahas di sini 4 soal lagi, tetapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang. Nyalakan loncengnya, yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian yang ingin berlangganan di channel ini agar kalian bisa mendapatkan akses lebih awal di video terbaru dari kami, jangan lupa untuk berlangganan. Caranya klik aja tombol gabung di samping tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Oke, kita akan mulai pembahasan kita di video kali ini dari soal nomor 9. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap 4 spesies tumbuhan berbunga di daerah pegunungan dan mencatat ciri-ciri morfologi utama seperti berikut ini. Spesies A, ciri daunnya tunggal bertepi dan rata, bentuk bunganya 5 kelopak simetris, buahnya buni, habitatnya lereng terbuka. Kemudian spesies B, ciri daunnya majemuk, bertepi bergerigi, bentuk bunganya 5 kelopak tidak simetris, buah polong, kemudian habitatnya di hutan pegunungan. Spesies C, tunggal ujung runcing untuk ciri daunnya, bentuk bunganya 5 kelopak simetris, bentuk buahnya buah buni, kemudian habitatnya lereng berbatu. Nah, spesies D itu tunggal, kemudian pertulangannya menyirip, ciri daunnya, kemudian bentuk bunganya 5 kelopak dan juga simetris, buahnya buah kotak, kemudian habitatnya pinggir sungai. Diketahui bahwa genus Solanum, misalnya Solanum tuberosum dan Solanum melongena, ya, memiliki ciri umum. Yang pertama, daun tunggal, bunga simetris dengan 5 kelopak, buah buni, tumbuh di daerah terbuka atau berbatu. Berdasarkan data tersebut, spesies manakah yang kemungkinan besar termasuk dalam genus Solanum? Opsi A, A saja, B, B saja, C, A dan C, D, B, dan D. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini ya, kalau kita analisa dengan baik, jawaban yang tepat adalah yang opsi C, A, dan C. Kenapa demikian? Perhatikan. Terlihat bahwa spesies A, C, dan D sama-sama memiliki daun tunggal bunga dengan 5 kelopak dan juga simetri. Namun hanya spesies A dan C yang buahnya buni. Nah, kedua spesies tersebut juga memiliki habitat yang sesuai dengan habitat umum tumbuhan Solanum, di mana spesies A tumbuh di lereng terbuka
ya, sedangkan spesies C tinggal di lereng terbuka. Sedangkan spesies C tinggal di lereng berbatu. Maka jelas ya dari tabelnya ini kita bisa mengatakan bahwa yang termasuk sebagai genus Solanum adalah yang opsi C, A, dan C. Seperti itu ya. Jadi ini soal yang cukup mudah, yang penting kalian jeli aja untuk melihat tabel yang diberikan ya. Jangan sampai salah untuk soal yang seperti ini lagi kalau keluar tahun ini ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 10 kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah lahan pertanian di daerah lereng bukit mengalami kondisi sebagai berikut. Yang pertama, kondisi tanahnya ya, memiliki kemiringan lereng 30 derajat, jenis tanahnya pasir berlempung dengan struktur gembur, curah hujan tahunannya itu di 2000 mm. Kemudian tanaman penutup tanah itu minim, hanya rumput liar yang jarang tumbuh. Nah, ada juga aktivitas manusia ya, penggembalaan dan pembukaan lahan baru. Berdasarkan data tersebut, tindakan konservasi tanah manakah yang paling tepat untuk mencegah erosi? Opsi A, membuat terasering dan menanam tanaman penutup yang rapat. B, mengganti jenis tanaman dengan tanaman akar serabut yang dangkal. C, memperdalam parit drainase tanpa menambah vegetasi penutup. D, membuat saluran irigasi terbuka untuk mempercepat aliran air. Nah, kalau menurut kalian, jawaban yang tepat itu yang mana kira-kira? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang opsi A, membuat teras ring dan menanam tanaman penutup yang rapat. Kenapa demikian? Perhatikan, dari data yang disajikan, pernyataan A adalah yang paling tepat. Membuat teras ring atau sengkedan sembari menanam tanaman penutup yang rapat adalah metode yang paling maksimal dalam mencegah erosi. Sedangkan pernyataan B kurang optimal karena erosi paling baik ditangani dengan tanaman yang akarnya kuat, bukan akar serabut yang dangkal ataupun pendek. Nah, pernyataan C juga kurang tepat karena vegetasi penutup tentunya sangat penting dalam mencegah terjadinya erosi. Pernyataan D juga kurang tepat karena saluran irigasi terbuka dapat meningkatkan kecepatan aliran air di lereng tersebut sehingga meningkatkan resiko erosi. Nah, maka di sini dapat kita simpulkan sekali lagi yang tepat adalah yang membuat teras ring dan menanam tanaman penutup yang rapat. Seperti itu ya. Semoga kalian paham untuk pembahasan soal ini. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian yang ingin memiliki paket pembahasan soal tahun kemarin ya tingkat kabupaten kota, baik itu IPS SMP, matematika SMP maupun yang IPA SMP yang seperti kita bahas di video ini, kalian bisa banget untuk mendapatkan bentuk PDF-nya, bisa di-print, bisa dibaca di HP ya untuk bahan referensi belajar kalian. Link pembelian sudah kami sertakan di kolom deskripsi. Kita lanjut lagi ke soal nomor 11, kita baca dulu soalnya bersama-sama. Di sebuah daerah gurun yang sangat panas dan kering, ditemukan beberapa makhluk hidup dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kaktus memiliki daun yang berubah menjadi duri dan batang yang tebal berfungsi untuk menyimpan air. Yang kedua, unta memiliki punuk yang menyimpan lemak dan bulu tebal sebagai pelindung dari panas dan dingin. Yang ketiga, burung hantu aktif di malam hari dan memiliki penglihatan tajam di kegelapan. Yang keempat, ikan paus memiliki lapisan lemak tebal untuk menjaga suhu tubuh dalam air dingin. Manakah pernyataan yang tepat mengenai tipe adaptasi yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut? Opsi A, semua contoh di atas merupakan adaptasi fisiologis. B, kaktus dan unta menunjukkan adaptasi morfologis, sedangkan burung hantu dan ikan paus menunjukkan adaptasi fisiologis. Yang C, unta dan burung hantu menunjukkan adaptasi tingkah laku, sedangkan kaktus dan ikan paus adaptasi morfologis. Nah, opsi D, burung hantu dan ikan paus menunjukkan adaptasi morfologis, sedangkan kaktus dan unta adaptasi fisiologis. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang paling tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang opsi B, kaktus dan unta menunjukkan adaptasi morfologis, sedangkan burung hantu dan ikan paus menunjukkan adaptasi fisiologis. Kenapa demikian? Perhatikan. Kaktus yang memodifikasi daunnya menjadi bentuk duri dan unta yang memiliki punuk berisi lemak dan memiliki bulu tebal merupakan bentuk adaptasi morfologis, yaitu penyesuaian bentuk tubuh terhadap tantangan di lingkungannya. Sedangkan burung hantu yang aktif di malam hari sehingga memiliki penglihatan tajam dan ikan paus yang hidup di kedinginan air laut sehingga memiliki lapisan lemak tebal adalah bentuk adaptasi fisiologis, yaitu penyesuaian fungsi dan pengaturan fisiologi dalam tubuh makhluk hidup sesuai tantangan di lingkungannya. Sehingga kita simpulkan bahwa yang paling tepat itu berdasarkan definisinya tadi adalah yang opsi B. Seperti itu ya, semoga kalian paham. Buat kalian yang ingin bertanya ya, jangan malu-malu komen aja di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya.
Nah, di soal nomor 12 kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sejumlah tumbuhan ditemukan di berbagai habitat dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Berikut adalah data mengenai struktur dan fungsi beberapa tumbuhan beserta lingkungan tempat mereka hidup. Yang pertama, kaktus daunnya berubah menjadi duri. Fungsi strukturnya itu mengurangi penguapan dan melindungi tanaman. Yang berikutnya lingkungannya itu tinggalnya di gurun yang sangat kering. Tumbuhan yang kedua, teratai, daun lebar dan berlapis lilin, memperluas permukaan fotosintesis dan menolak air. Kemudian dia hidup di perairan tergenang. Yang ketiga, pandan laut, dia bentuknya akar napas, mengambil oksigen dari udara di lingkungan berlumpur, dan hidupnya di pantai yang berlumpur. Kemudian yang terakhir, mangrove, akar tunjang dan garpu untuk struktur khususnya, fungsi strukturnya menopang tanaman di tanah berlumpur dan membantu pertukaran gas. Dia hidup di muara sungai dan rawa. Berdasarkan data tersebut, pernyataan yang paling tepat mengenai hubungan struktur dan fungsi tumbuhan dalam proses adaptasi adalah titik-titik. Opsi A, struktur akar napas pada pandan laut membantu fotosintesis pada habitat berlumpur. B, daun kaktus yang berubah menjadi duri berfungsi sebagai alat reproduksi utama di gurun. C, daun teratai yang lebar beradaptasi untuk memperluas area penyerapan air di habitat perairan. Opsi D, akar tunjang dan garpu pada mangrove berfungsi menstabilkan tanaman dan mendukung adaptasi di lingkungan berlumpur. Nah, kalau menurut kalian, jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang opsi D, akar tunjang dan garpu pada mangrove berfungsi menstabilkan tanaman dan mendukung adaptasi di lingkungan berlumpur. Modifikasi daun menjadi duri pada tanaman kaktus memungkinkan kaktus meminimalkan penguapan agar tidak kehilangan air di lingkungan gurun yang sangat kering. Daun yang lebar dan berlapis lilin pada teratai memungkinkan teratai untuk memperluas permukaan fotosintesis dan transpirasi serta menolak air agar tidak kelebihan air di perairan yang tergenang. Akar napas pada pandan laut mengoptimalkan proses respirasi atau pengambilan oksigen dari udara di lingkungan pantai yang berlumpur. Sedangkan akar tunjang dan garpu pada tanaman mangrove berfungsi untuk menopang tanaman di tanah berlumpur agar tetap stabil dan juga membantu proses pertukaran gas lewat akar pada lingkungan berupa muara sungai dan rawa yang berlumpur. Sehingga kita pilih yang paling tepat itu ternyata yang opsi D. Seperti itu ya, semoga kalian paham untuk pembahasan soal ini. Yuk kita tutup video ini dengan latihan soal. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian yang akan ikut di ajang OMI tahun 2026 ya, Olimpiade Madrasah Indonesia, kalian wajib banget untuk memiliki e-book pembahasan soal dari tahun ke tahun dari 2018 sampai dengan 2023 ya. Untuk semua mata pelajaran udah tersedia yang tingkatan kabupaten dan kotanya. Untuk yang provinsi ya, beberapa mata pelajaran sudah ready juga. Kalian bisa kunjungi aja website kami di bimbel.arhan.id atau kalian bisa hubungi aja di nomor admin kami 087860622162 untuk pembelian via transfer. Check out sekarang ya. Nah, itu dia tadi video pada pertemuan kali ini membahas 4 soal asli ya. Untuk soal kali ini, semoga untuk video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian, guru dimanapun kalian berada, orang tua siswa ataupun siswanya itu sendiri. Nah, sebagai tantangan ya, di sini ada sebuah latihan soal, silahkan kerjakan. Kalau misalkan kalian sudah tahu jawabannya itu yang tepat yang mana, komen aja di kolom komentar. Ya, dikerjakan ya. Nah, itu dia tadi video pada pertemuan kali ini. Kalau misalnya kalian suka dan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan part keempat dari pembahasan soal asli OSNK IPA SMP tahun 2025 yang dilaksanakan 17 sampai dengan 18 Juni tahun 2025. Kita akan bahas beberapa soal, tetapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu, nyalakan loncengnya. Yuk kita mulai pembahasannya. Jangan lupa untuk berlangganan agar kalian bisa mendapatkan akses lebih awal di video-video terbaru dari kami. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari soal nomor 13. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah penduduk dalam ribuan jiwa sebuah kota selama 6 tahun terakhir. Berdasarkan data di atas, tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun ya dalam bentuk persen selama periode 2017 sampai dengan 2023 adalah titik-titik. Opsi A 7,3%, B 8,0%, C 6,5%, D 5,7%. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang paling tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya.
Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang opsi B, 8%. Tapi bagaimana perhitungannya? Yuk kita lihat bersama-sama perhitungannya. Perhatikan, cara untuk mencari pertumbuhan penduduk per tahun adalah dengan menggunakan rumus berikut ini. Penduduk akhir kurangin penduduk awal, ya itu dikurangin dulu, kemudian dibagi dengan penduduk awal. Nah, berarti kita cari dulu ya untuk masing-masing jangka waktunya. Dari yang 2017 ke 2018 ya, caranya sama ya. 108 yang ada di 2018 kurangin dengan yang 100 di 2017 dibagi dengan 100, maka kita hitung di sini jadinya 0,08 atau sama dengan 8%. Dengan yang cara yang sama kita hitung juga yang 2018 ke 2019, itu perhitungannya 117 kurangin 108 ya, kemudian dibagi dengan 108 itu dapatnya di 0,083 atau setara dengan 8,3%. Kemudian yang 2019 ke 2020 ya, kita hitung 126 ya, kita kurangi dengan 117 dibagi dengan 117. Nah, dapatnya di sini di 7,7%. Yang 2020 ke 2021 ya, 136 kurangin 126 kemudian dibagi dengan 126, maka kita peroleh hasilnya 0,079 atau setara dengan 7,9%. Lanjut 2021 ke 2022 ya, kita hitung dengan cara 147 kurangi 136, kemudian kita bagi dengan 136, dapatnya di 0,081 atau setara dengan 8,1%. Nah, terakhir 2022 ke 2023 ya, 159 kurangi 147, kemudian kita bagi dengan 147, dapatnya di 0,082 atau setara dengan 8,2%. Nah, kalau udah dapat perhitungan persen-persennya kayak gini ya, kita jumlahin semua persen-persenannya ya. Jadi 8 tambah 8,3% tambah 7,7% tambah 7,9% tambah 8,1% tambah 8,2%, kemudian kita bagi dengan 6. Dari mana 6-nya? Dari banyaknya selang waktu tadi ya, dari 2017 ke 2018, 18 ke 19, 19 ke 20, 20 ke 21, 21 ke 22, dan 22 ke 23. Nah, kita jumlahin nanti dapatnya di 48,2% dibagi 6, nanti kita akan mendapatkan hasilnya di 8,033%. Karena dia nggak sampai di 5 ya, angka di belakang komanya, maka kita nggak bisa bulatin dia, ya udah kita ambil aja di 8,0 nya aja, yaitu paling mendekati yang opsi B 8,0%, maka itulah jawaban dari soal kali ini ya. Jadi semoga kalian paham untuk bagaimana cara kita mendapatkan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata per tahunnya ya. Buat kalian yang belum hafal atau belum tahu ya, silahkan dihafalkan rumus ini, siapa tahu untuk tahun 2026 itu keluar dengan tipe yang seperti ini, tapi angkanya aja yang berbeda ya. Jangan lupa dihafalkan. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 14 kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan daftar ciri-ciri dan fungsi organel berikut ini. Yang pertama, memiliki membran rangkap berbentuk cangkram, fungsinya adalah tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang kedua, berbentuk seperti benang halus tersebar di sitoplasma, fungsi utamanya tempat sintetis protein. Yang ketiga, organel besar berisi cairan menekan sitoplasma ke dinding sel, fungsinya menyimpan air, zat cadangan, dan menjaga. Kemudian yang keempat, memiliki sistem membran bertumpuk berperan dalam modifikasi dan pengemasan protein, fungsinya mengolah dan mengemas protein serta zat lain. Yang kelima, mengandung enzim untuk mencerna zat-zat sisa dan benda asing, itu fungsi utamanya mencerna dan menguraikan bahan limbah sel. Manakah pasangan organel yang tepat berdasarkan ciri dan fungsi tersebut? Opsi A, 1 yang kloroplas ya, kemudian 2 yang ribosom, 3 vakuola, 4 badan Golgi, 5 lisosom. Kemudian yang B, 1 mitokondria, 2 retikulum endoplasma kasar, yang ketiga nukleus, 4 ribosom, 5 vakuola. Opsi C, 1 kloroplas, 2 retikulum endoplasma, 3 vakuola, 4 badan Golgi, 5 lisosom. Opsi D, ribosom yang pertama, mitokondria yang kedua, vakuola yang ketiga, retikulum endoplasma halus yang keempat, yang kelima lisosom. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang paling tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Ya, kita mulai pembahasan soalnya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang opsi C, kloroplas untuk 1, retikulum endoplasma kasar yang 2, vakuola 3, badan Golgi 4, dan yang terakhir adalah lisosom nomor 5. Nah, perhatikan organel nomor 1 adalah kloroplas. Terlihat jelas dari cirinya yang bermembran ganda atau rangkap dan fungsinya sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Organel 2 adalah retikulum endoplasma kasar.
terlihat dari cirinya yang berbentuk seperti benang bertumpuk dan tersebar atau mendominasi sitoplasma. Berfungsi sebagai tempat sintesis protein karena melekat dengan ribosom. Organel 3 adalah vakuola, terlihat dari organelnya yang berisi cairan dan fungsinya sebagai tempat penyimpanan air maupun zat cadangan lainnya. Organel 4 adalah badan Golgi, terlihat dari strukturnya yang berlipat dan bertumpuk dan berperan dalam pengemasan dan modifikasi zat-zat tertentu seperti protein. Organel 5 adalah lisosom, terlihat dari organelnya yang mengandung enzim hidrolitik untuk mencerna dan menghancurkan zat asing sehingga berfungsi dalam mencerna dan menguraikan limbah sel. Jadi sekali lagi jawaban yang tepat adalah yang opsi C. Oke, semoga kalian paham untuk pembahasan soal ini. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian yang lagi nyari ya pembahasan soal asli OSNK SMP tahun 2025 baik itu matematika, IPA maupun IPS, kami udah buatin PDF-nya atau e-booknya itu sudah ready di website kami bimbelarhan.id atau kalian bisa hubungi aja admin kami via WA 087860622162 untuk pembelian via transfer. Check out sekarang mumpung masih ada waktu untuk bahan belajar. Kita lanjutkan ke soal nomor 15, kita baca dulu soalnya bersama-sama. Apa perbedaan utama antara osmoregulasi pada ikan air laut dan ikan air tawar? Opsi A, ikan air laut memiliki konsentrasi ion yang lebih rendah daripada ikan air tawar. B, ikan air laut memiliki konsentrasi ion yang lebih tinggi daripada ikan air tawar. C, ikan air tawar tidak perlu mengatur osmoregulasi. D, ikan air laut dan ikan air tawar memiliki mekanisme osmoregulasi yang sama. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang paling tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini untuk soal nomor 15 jawaban yang tepat adalah yang opsi A, ikan air laut memiliki konsentrasi ion yang lebih rendah daripada ikan air tawar. Kenapa demikian? Perhatikan, ikan air laut dan ikan air tawar melakukan mekanisme osmoregulasi yang berbeda karena hidup di lingkungan dengan kadar garam atau salinitas yang berbeda. Untuk ikan air laut hidup di lingkungan dengan salinitas tinggi ya atau hiperosmotik, akibatnya cairan tubuh ikan bersifat lebih encer atau hipoosmotik jika dibandingkan dengan air laut sekitarnya. Hal ini menyebabkan ikan air laut terus-menerus kehilangan air secara osmosis sehingga mereka harus banyak minum dan sedikit mengeluarkan urin yang pekat. Sedangkan ikan air tawar, ya perhatikan, hidup di lingkungan dengan salinitas lebih rendah atau hipoosmotik, akibatnya cairan tubuh ikan bersifat lebih pekat atau hiperosmotik jika dibandingkan dengan air tawar sekitarnya. Hal ini menyebabkan air dari luar terus-menerus masuk ke dalam tubuh ikan secara osmosis sehingga mereka sedikit minum dan banyak mengeluarkan urin yang encer untuk membuang kelebihan air. Maka berdasarkan perbandingan sifat cairan tubuh terhadap lingkungan tersebut, jawaban yang tepat itu adalah yang opsi A. Seperti itu ya. Agar kalian di sini lebih memahami, bisa kalian lihat gambar tambahannya di sini ya. Kalau misalkan kalian punya pendapat yang berbeda terkait tentang pembahasan soal yang satu ini, atau kalian ingin bertanya, komen aja di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 16 kita baca dulu soalnya bersama-sama. Bagian lambung pada hewan ruminansia yang berfungsi seperti lambung pada hewan non-ruminansia adalah titik-titik. Opsi A rumen, B retikulum, C omasum, D obomasum. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang opsi D obomasum. Jadi perhatikan hewan ruminansia atau memamah biak memiliki 4 lambung yaitu rumen, retikulum, omasum, dan obomasum. Rumen atau perut besar berfungsi sebagai tempat fermentasi makanan oleh protozoa, bakteri ataupun fungi pada lambung sapi dan akan menghasilkan bolus. Retikulum atau perut jala berfungsi untuk memisahkan partikel makanan yang sudah halus dan yang masih kasar. Partikel yang masih kasar akan dikembalikan oleh retikulum menuju ke mulut untuk dikunyah kembali. Omasum atau perut buku berfungsi untuk memaksimalkan penyerapan air dan mineral dari makanan sapi. Sedangkan obomasum atau perut kelenjar berfungsi dalam pencernaan enzimatik seperti pada lambung hewan non-ruminansia lainnya. Nah, jadi sekali lagi jawaban yang tepat di sini adalah yang opsi D. Sebagai informasi tambahan, perhatikan. Hewan ruminansia merupakan hewan pemamah biak pemakan tumbuhan atau herbivora. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia lebih unik dibandingkan dengan manusia. Hewan ruminansia dapat mengunyah atau memamah makanannya melalui 2 fase.
Fase pertama terjadi pada saat awal makanannya masuk, makanannya hanya dikunyah sebentar dan masih dalam tekstur yang kasar, selanjutnya makanan akan disimpan di dalam rumen lambung. Nah, fase kedua yaitu ketika rumen sudah penuh, hewan ruminansia akan mengeluarkan makanan yang dikunyahnya tadi untuk dikunyah kembali hingga teksturnya lebih halus. Kemudian makanan akan masuk ke dalam lambung. Seperti itu ya, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Yuk kita tutup video ini dengan latihan soal. Nah, tetapi sebelum itu, buat kalian yang ingin mengikuti ajang OMI tahun 2026, tapi kalian belum punya pembahasan soal-soal tahun sebelumnya, kalian wajib banget untuk memiliki pembahasan soal tahun 2018 sampai dengan 2023 tingkat kabupaten kota untuk semua mata pelajaran, baik itu SD, SMP maupun SMA, udah kami buatin e-booknya ya, tinggal dibeli aja di website kami bimbel.arhan.id, atau kalian bisa hubungi aja admin kami 087860622162 untuk pembelian via transfer. Udah juga ready yang tingkatan provinsi beberapa mata pelajaran, kalian tanyain aja ke adminnya kalau kalian tertarik. Cekot sekarang ya. Nah, itu dia tadi 4 soal yang kita bahas ya. Kalau misalkan kalian masih butuh latihan soal, silahkan kerjakan soal yang satu ini. Nah, kalau kalian sudah tahu jawabannya itu yang mana di antara pilihan yang tersedia, komen aja di kolom komentar. Yuk dikerjakan ya. Nah, itu dia tadi video pada pertemuan kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di bimbingan belajar Ar-Rayhan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan part kelima dari pembahasan soal asli OSNK IPA SMP tahun 2025. Kita akan bahas 4 soal lagi pada video kali ini. Tetapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang, nyalakan loncengnya. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Jangan lupa untuk berlangganan agar kalian bisa mendapatkan akses lebih awal di video-video terbaru dari kami. Oke, kita akan mulai pembahasan kita dari soal nomor 17. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Seorang anak menunjukkan ciri-ciri fisik diantaranya wajah rata, mata sipit, telinga kecil, leher pendek, memiliki tangan dan kaki yang lebih pendek dari normal, serta mengalami keterlambatan perkembangan mental dan motorik. Ciri-ciri tersebut ternyata berkaitan dengan adanya penambahan satu kromosom pada kromosom 21. Kelainan genetik ini dikenal dengan nama titik-titik. Opsi A, Turner Syndrome, B, Klinefelter Syndrome, ya, C, Down Syndrome, atau D, thalassemia. Nah, kalau menurut kalian, jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, ternyata jawaban yang tepat adalah yang opsi C, Down Syndrome. Kenapa demikian? Perhatikan. Sindrom Turner adalah kelainan genetik yang dialami oleh wanita di mana wanita tersebut kekurangan satu kromosom X ya. Nah, kalau sindrom Klinefelter adalah kelainan genetik yang dialami oleh pria di mana pria tersebut kelebihan satu kromosom X sehingga karyotipe gonosomnya adalah XXY. Sindrom Down adalah kelainan genetik di mana penderitanya mengalami kelebihan satu kromosom nomor 21 sehingga kromosom nomor 21 mereka ada 3 pasang. Sedangkan kalau thalassemia adalah kelainan genetik terpaut gen autosomal yang tidak berhubungan dengan kelainan pada jumlah kromosom. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal kali ini adalah yang opsi C, Down syndrome. Seperti itu ya, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Keuntungan apa yang diperoleh dengan penggunaan varietas hibrida dalam pertanian? Opsi A meningkatkan keragaman genetik, opsi B meningkatkan hasil panen dan resistensi terhadap penyakit, opsi C mengurangi biaya produksi, D mengurangi ketergantungan terhadap pupuk. Nah, kalau menurut kalian, jawaban yang tepat itu kira-kira yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang opsi B, meningkatkan hasil panen dan resistensi terhadap penyakit. Kenapa demikian? Dalam bidang pertanian, penggunaan varietas hibrida cenderung meningkatkan hasil panen karena tanaman hibrida seringkali dirancang untuk memiliki produktivitas yang lebih tinggi daripada varietas aslinya. Varietas hibrida juga dirancang untuk tahan hama sehingga resistensinya terhadap penyakit akan meningkat. Namun, varietas hibrida cenderung menurunkan keragaman genetik karena petani akan mempertahankan dan memudayakan varietas hibrida secara terus-menerus karena sifatnya lebih menguntungkan. Varietas hibrida juga membutuhkan biaya produksi yang lebih tinggi dan tetap memerlukan pupuk dalam perawatannya. Maka di sini ya sekali lagi jawaban yang tepat adalah yang opsi B. Seperti itu, semoga kalian paham untuk pembahasan soal ini. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian yang lagi nyari pembahasan soal asli OSNK IPS
IPA Matematika SMP tahun 2025. Kalian bisa banget untuk memilikinya langsung ya. Di sini link pembelian sudah kami sertakan di kolom deskripsi. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 19. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika seorang ayah memiliki golongan darah AB dan ibu memiliki golongan darah A, maka kemungkinan golongan darah anak mereka adalah titik-titik. Opsi A atau B atau AB, B A atau B, C B atau AB, opsi D AB saja. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang opsi A. Jadi di sini golongan darahnya A atau B atau AB. Tapi kenapa demikian? Perhatikan. Nah, di sini ya, jika ibunya adalah golongan darah A heterozigot ya, maka di sini ya untuk yang parentalnya ya orang tuanya itu kan yang akan disilangkan adalah yang di sini golongan darah AB ya tadi ya, golongan darah AB dari ayahnya. Kemudian di sini dengan golongan darah yang si ibunya, yaitu yang golongan darah A heterozigot ya, yang sebelah kanan ini. Maka di sini ya ada hasilnya. Hasilnya itu perhatikan anak keturunannya bisa saja anaknya itu adalah golongan darah A ya, golongan darah A homozigot. Kemudian bisa saja di sini golongan darah A heterozigot ya, campuran gen A dan O, tapi yang muncul tetap A. Ada juga golongan darah AB ya, kemudian ada juga yang golongan darah B heterozigot, campuran gen B dan O tapi yang muncul tetap B. Nah, tetapi seandainya ibunya ini adalah homozigot ya, homozigot, maka dia agak sedikit berbeda hasilnya itu ya. Kalau orang tuanya adalah AB dan ibunya itu adalah homozigot yang di sini tulisannya AA ya, bukan AO, maka di sini anaknya itu bisa saja dia mendapatkan golongan darah A homozigot atau golongan darah AB. Nah, tetapi dengan penjelasan di atas ini bahwa kita bisa simpulin ya hasilnya itu berdasarkan dua kemungkinan tadi ya, untuk golongan darah si ibunya yang tidak dijelasin dia golongan darahnya A heterozigot ataupun A homozigot, tetapi secara umum bisa kita simpulkan bahwa kemungkinan anak golongan darahnya itu apa? Golongan darahnya bisa saja A, bisa saja B, bisa juga AB ya, seperti itu. Maka jawabannya sekali lagi yang tepat itu adalah yang opsi A. Nah, sebagai informasi tambahan, perhatikan kita mengenal golongan darah manusia, ada golongan darah A, AB, B, dan juga O. Nah, di sini golongan darah A memiliki antigen A pada sel darah merah dan antibodi anti B dalam plasma darah. Kalau yang golongan darah AB memiliki antigen A dan B pada sel darah merah serta tidak memiliki antibodi anti A maupun anti B. Kalau golongan darah B memiliki antigen B pada sel darah merah dan antibodi anti A dalam plasma darah. Kalau dia golongan darah O tidak memiliki antigen A maupun B pada sel darah merah tetapi memiliki antibodi anti A dan anti B ya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 20 kita baca dulu soalnya bersama-sama. Suatu sifat intermediate ditentukan oleh dua alel, B besar dan B kecil, dengan B besar sebagai alel untuk warna merah dan B sebagai alel untuk yang warna putih. Jika suatu individu memiliki genotip B besar B kecil dan menunjukkan fenotipe merah muda, bagaimana perbandingan fenotip keturunannya jika disilangkan dengan individu lain yang memiliki genotip B besar B kecil? Nah, untuk bisa mengetahuinya ya, di sini kita lihat dulu pilihan gandanya. Opsi A 25% merah, 50% merah muda, 25% putih. Opsi B 50% merah, 25% merah muda, 25% putih. Opsi C 75% merah, 25% putih, atau yang D 100% merah muda. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu kira-kira yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang opsi A, 25% merah, 50% merah muda, 25% putih. Kenapa demikian? Perhatikan. Nah, sebelum kita masuk ke latihan soal di akhir video ini, buat kalian yang akan mengikuti ajang OMI tahun 2026 ya, untuk semua mata pelajaran, kami udah buatin e-booknya ya, pembahasan soal-soal tingkat kabupaten kota ya. Di sini harganya rata-rata 186.000 per e-booknya. Kalau kalian tertarik untuk membeli salah satu di antaranya, dan juga kalau kalian tanya-tanya harga untuk yang tingkatan provinsinya juga sudah ready beberapa,
chat aja nomor admin kami di 087860626162 untuk bisa, nanya dan juga bisa CO via TF ya. Nah, itu dia tadi 4 soal yang kita bahas di video kali ini. Buat kalian yang ingin latihan soal, di sini sudah kami berikan ya latihan soal, silahkan kerjakan. Kalau misalkan kalian sudah tahu jawabannya itu kira-kira yang mana, komen aja di kolom komentar ya. Yuk dikerjakan. Nah, itu dia tadi video pada pertemuan kali ini. Kalau misalkan kalian suka dan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Arayhan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan part ke-6 dari pembahasan soal asli OSNK IPA SMP tahun 2025. Kita akan bahas 4 soal di video kali ini. Tetapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang, nyalakan loncengnya. Yuk kita mulai pembahasannya. Buat kalian yang ingin berlangganan untuk mendapatkan akses lebih awal di video terbaru dari kami, jangan lupa untuk berlangganan ya. Klik aja tombol gabung di samping tombol subscribe di bawah video ini. Oke, kita akan mulai pembahasan soal kita dari soal nomor 21. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pada sebuah piringan tipis logam dengan radius 5 cm terdapat sebuah lubang kecil dengan luas penampang 0,25 cm persegi. Piringan logam itu dipanaskan sehingga radiusnya menjadi 5,001 cm. Kini luas penampang lubang menjadi titik-titik cm persegi. Opsi A 0,4950 pangkat 2, B 0,4995 pangkat 2, C 0,49999 pangkat 2, atau opsi D 0,5001 pangkat 2. Nah, kalau menurut kalian, jawaban yang paling tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang opsi D, 0,5001 pangkat 2. Nah, kenapa demikian? Perhatikan, di awal dalam ceritanya itu diketahui radius awal atau jari-jari awalnya itu di 5 cm. Nah, kemudian untuk radius yang akhir itu di 5,001 cm. Nah, untuk luas penampang lubang awalnya sudah diketahui ya, 0,25 cm pangkat 2. Nah, di sini luas penampang lingkaran punya rumus itu adalah A sama dengan PR pangkat 2 karena bentuknya lingkaran. Maka luas penampang lingkaran A tersebut berbanding lurus dengan kuadrat radius lingkarannya, yaitu R pangkat 2. Sehingga A1 per A2 sama dengan R1 pangkat 2 per R2 pangkat 2. Nah, di sini ya nilai-nilainya sudah ada tadi ya. Beberapa sudah ada, maka di sini untuk mendapatkan nilai A2 itu sama dengan A1 kali R2 pangkat 2 per R1 pangkat 2. Kita masukin nilainya ya di sini. Di sini kita ganti A1-nya jadi 0,25 udah disebutin dalam soal tadi A1. Nah, kemudian di sini R2 pangkat 2 berarti yang ini R2 maksudnya adik-adik ya, ini R2-nya kita ganti 0,5001 pangkat 2 per 0,5 kali 0,5. Nah, ternyata 0,5 kali 0,5 itu dapat jadi 0,25. Maka yang di bawahnya habis. Yang tersisa adalah yang 0,5001 yang dikaliin dengan dirinya sendiri yaitu 0,5001. Maka kalau disederhanain jadinya adalah 0,5001 yang berpangkat 2 cm persegi. Maka sekali lagi jawabannya tepat adalah yang opsi D. Seperti itu ya. Nah, sebagai informasi tambahan perhatikan ya, pengertian pemuaian adalah peristiwa bertambahnya ukuran suatu benda akibat kenaikan suhu. Ketika suhu naik, partikel-partikel penyusun benda bergerak lebih cepat sehingga jarak antar partikel bertambah membuat benda tersebut jadinya memuai. Seperti itu ya. Untuk pembahasan soal kali ini, kalau kalian ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapat kalian, silahkan komen aja di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 22. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan udara 1 atm, 500 gram air dicampurkan dengan 500 gram es dalam sebuah wadah. Dengan suhu dan tekanan udara dipertahankan, setelah beberapa waktu didapatkan dalam wadah itu adalah titik-titik. Opsi A 1000 gram air, B 750 gram air dan 250 gram es. Opsi C 500 gram air dan 500 gram es. Opsi D 250 gram air dan 750 gram es. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu berpikir untuk kalian. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang opsi C, 500 gram air dan 500 gram es. Tapi kenapa demikian? Perhatikan penjelasannya. Perubahan wujud dapat terjadi jika ada perubahan suhu ataupun perubahan tekanan.
Namun karena soal di atas menyebutkan bahwa tekanan dan suhu dipertahankan konstan, maka tidak akan terjadi perubahan wujud sehingga massa air dan es dalam wadah tersebut akan nilainya tetap. Sehingga ya yang awalnya tadi tulisannya 500 gram air dicampurkan dengan 500 gram es itu ternyata tidak akan berubah. Karena di sini sekali lagi tekanan dan suhunya itu konstan ya, maka jawabannya yang tepat adalah yang opsi C seperti itu ya. Jadi ini tipe soal yang menjebak. Kalau kalian nggak hati-hati dan nggak menguasai konsep awalnya, kalian bisa aja salah untuk menjawabnya ya. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda atau ingin menyampaikan pendapat, silahkan komen aja di kolom komentar ya. Kita lanjut, tetapi sebelum itu buat kalian yang ingin mendapatkan pembahasan soal asli OSNK IPA SMP 2025 seperti di video ini ataupun yang mata pelajaran lain seperti IPS maupun matematika, link pembelian sudah kami sertakan di website kami bimbel.arhan.id atau kalian bisa kunjungi aja nomor WA admin kami 087860622162 untuk pembeliannya ya. Kalau kalian ingin juga beli beberapa produk unggulan kami untuk persiapan OMI 2026, kalian bisa juga akses di link yang sama seperti tadi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Suhu seseorang yang sedang demam terukur dalam 36,5 derajat Fahrenheit lebih tinggi dari suhu tubuh orang sehat, yaitu 36 derajat Celcius. Suhu tubuh orang yang sedang demam itu sama dengan titik-titik. Opsi A 30,8 derajat Reaumur, opsi B 37,8 derajat Celcius, C 30,5 derajat Reaumur, opsi D 38,2 derajat Celcius. Nah, kalau menurut kalian, jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang 30,8 derajat Reaumur. Tapi kenapa bisa demikian? Coba kita lihat bersama. Di dalam soal itu diketahui bahwa suhu normal adalah di 36 derajat Celcius. Nah, di sini katanya suhu orang dalam cerita itu 36,5 derajat Fahrenheit lebih tinggi dari suhu normal. Artinya kalau kita jumlahin 36 derajat Celcius ditambah dengan 36,5 derajat Fahrenheit, itu bagaimana caranya? Perhatikan ya. Kita langkah pertama adalah mengkonversi selisih suhu ke Celcius. Ya, dalam soalnya tadi ya di sini dikatakan selisihnya adalah 36,5 derajat Fahrenheit. Nah, kalau kita mau ubah ke dalam bentuk Celcius caranya mudah. Pertama, kita kurangin dulu dengan 32 ya untuk derajat Fahrenheitnya tadi. Kemudian nilainya itu setelah kita kurangin, kita kaliin dengan 5/9. 5/9 itu dari mana? Perbandingannya Celcius adalah yang di atas karena itu yang ditanya. Kemudian yang diketahui tadi dalam Fahrenheit maka dia per 9. Nah, ketika kita kurangkan 36,5 kurang 32 itu dapatnya di 4,5. 4,5 dibagi 9 itu dapat di 0,5. 0,5 kali 5 dapat di 2,5 derajat Celcius. Apakah ini jawabannya? Tentu belum selesai ya adik-adik. Langkah selanjutnya adalah menghitung suhu tubuh total. Jadi kita menjumlahkan suhu normal tadi dengan selisih yang sudah dikonversi, yaitu 2,5 derajat Celcius. Maka kita peroleh ya jadinya adalah 36 derajat Celcius ditambah 2,5 derajat Celcius selisihnya tadi dapat di 38,5 derajat Celcius. Tapi tidak ada di pilihannya. Oleh karena itu ya di pilihannya ada Celcius ada Reaumur, maka kita coba untuk convert ya. Kita ubah ke dalam Reaumur. Caranya karena yang diketahui adalah derajat Celcius, maka perbandingan derajat Celcius ya kalau kalian nggak tahu perbandingannya itu 4/5/9 ya. Celcius, Reaumur dan juga Fahrenheit. Karena yang diketahui Celcius 38,5, kita bagi dengan 5 ya. Kita bagi 5 terus kaliin dengan ini Reaumur perbandingannya 4. Maka kita akan dapat di 30,8 derajat Reaumur. Nah, ini baru ada ya jawabannya yang A ya. Semoga kalian paham untuk bagaimana cara untuk mengkonversinya. Seandainya kalian ada pertanyaan terkait tentang konversi soal yang seperti ini, komen aja di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di soal nomor 24 kita baca dulu soalnya bersama-sama. Seorang tampak sedang mendorong sebuah peti di suatu lantai datar. Peti bergerak dengan kecepatan konstan. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah titik-titik. Opsi A, orang itu tidak mengerjakan gaya pada peti. B, jika lantai itu licin, usaha yang dilakukan orang itu sama dengan 0. C, jika lantai itu kasar, orang itu mengerjakan gaya pada peti sebesar 1,5 kali berat peti. Atau opsi D, usaha orang itu sebanding dengan berat peti. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang opsi B ya.
Jika lantai itu licin, usaha yang dilakukan orang itu sama dengan nol. Kenapa demikian? Karena peti bergerak dengan kecepatan konstan, maka itu menandakan bahwa resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan nol. Walaupun resultan gaya sama dengan nol, bukan artinya orang tersebut tidak mengerjakan gaya pada peti. Karena resultan gaya sama dengan nol, usaha yang dilakukan terhadap peti tersebut sama dengan nol. Sehingga sekali lagi jawaban yang tepat adalah yang opsi B. Seperti itu ya, semoga kalian paham untuk pembahasan soal ini. Yuk kita tutup video ini dengan latihan soal. Nah itu dia tadi 4 soal yang kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Nah kalau misalnya kalian butuh latihan soal, di sini sudah kami siapkan sebuah latihan soal, silahkan kerjakan. Kalau misalnya kalian sudah tahu jawabannya itu yang mana, komen aja di kolom komentar. Yuk dikerjakan ya. Nah itu dia dari video pada pertemuan kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di bimbingan belajar Aurehan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan part ke-7 dari pembahasan soal asli OSNK IPA SMP tahun 2025. Kita akan bahas 4 soal lagi pada video kali ini. Tetapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang, nyalakan loncengnya. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, tetapi buat kalian yang ingin mendapatkan akses lebih awal di video-video terbaru dari kami, jangan lupa untuk berlangganan ya. Caranya klik aja tombol gabung di samping tombol subscribe di bawah video ini. Oke, kita akan mulai pembahasan soal kita dari soal nomor 25. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah benda berada di dasar bidang miring licin dengan kemiringan 30 derajat. Benda itu diberi kecepatan awal sehingga bergerak naik pada bidang miring sejauh 1 meter sebelum mulai bergerak turun. Jika G adalah percepatan gravitasi, kecepatan awal benda itu adalah titik-titik. Diketahui sin 30 derajat adalah 0,5 dan cos 30 derajat adalah 0,5 akar 3. Nah, jadi menurut kalian kira-kira gimana sih cara untuk penyelesaiannya? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, jadi di sini perhatikan kita akan menggunakan yang namanya hukum kekekalan energi ya. Jadi bunyi dari hukum kekekalan energi yang pertama ya, hukum satu termodinamika berbunyi energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain tapi tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan karena energi bersifat kekal. Maka energi yang ada di alam semesta ini jumlahnya tidak pernah berubah, tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Yang ada hanyalah perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, jadi perhatikan di sini ya. Kita coba untuk melihat di sini kita akan menghitung besar kecepatan awal V0 yang dibutuhkan agar sebuah benda dapat meluncur naik sejauh 1 meter pada bidang miring dengan sudut 30 derajat hingga terhenti tepat di titik tersebut. Nah, jadi di sini sudah diketahui dalam soal bahwa besar sudut bidang miringnya adalah 30 derajat ya. Kurang lebih ilustrasi gambarnya bisa kita lihat di gambar yang di bawah ini ya. Nah, tentunya di sini ada kecepatan awal yang mempengaruhi benda tersebut naik bergerak 1 meter. Dan di sini kita juga diketahui ada nilai-nilai sin 30 dan juga cos 30 yang akan kita gunakan nantinya. Jadi perhatikan ilustrasinya ya. Di sini ada ketinggian di mana dari posisi yang belum naik ke posisi yang sudah naik 1 meter, dia tentu ada ketinggian yang akan kita hitung nanti ke depannya. Di sini perhatikan sebelum benda mulai turun, ingat kecepatannya tentu akan menjadi 0 dulu, kemudian barulah dia akan meluncur turun kembali. Nah, jadi di sini kita akan coba menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, di sini posisi 1 adalah saat benda di dasar bidang miring ya, dan ketinggiannya di 0 meter ya. Jadi di sini kondisi pertama adalah yang di sini, kondisi 1. Kondisi 2 adalah ketika dia naiknya 1 meter dan bersiap turun ketika V0-nya itu adalah 0 meter per second dan ketinggiannya itu tidak sama dengan 0. Maka di sini kita pakai rumus kekekalan energi. Jadi energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2 ya, EM itu adalah energi mekanik. Kemudian di energi mekanik itu ya ada yang namanya energi potensial, ada juga energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang diam dan energi kinetik adalah benda yang bergerak. Nah, jadi EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2 ya. Energi potensial 1 tambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 tambah energi kinetik 2. Nah, ketika yang EP1 ya, maka di sini nilai energi potensialnya adalah 0 ya. Karena dia nilainya itu ketinggiannya 0 ya, kan energi potensial itu kan MGH ya, butuh nilai ketinggian. Sedangkan dia ini kan hanya itu 0, maka dia nilai energi potensialnya tentu 0 juga, seperti itu. Nah, di titik yang diam tadi itu dia akan dikenakan senilai kecepatan awal atau V0 sehingga nanti dia bergerak 1 meter ke atas, maka bisa kita hitung dengan rumus ya, EK itu nilainya adalah 1/2 mv kuadrat ya.
Nah, di sini kita masukin 1/2 kali M, M-nya itu kita tulisin M aja karena nggak diketahui dalam soal, kali dengan V0 pangkat 2. Nah, V0-nya itu yang akan kita cari tahu, sama dengan ya, di posisi yang tertinggi nanti ya, di posisi 2, itu nanti bendanya itu tidak memiliki kecepatan lagi karena dia akan diam, V-nya itu akan menjadi 0. Nah, tetapi karena sudah ada ketinggian di titik kedua ya, ada nilai H yang mempengaruhi, maka yang ada itu nilai energi potensialnya ya. Berarti M kali G kali H2 ya, titik yang dimana dia akan berhenti setelah bergerak 1 meter. Ditambah dengan energi kinetiknya akan 0, karena dia bendanya akan diam, maka di sini nantinya adalah 1/2 M kali V0 pangkat 2 sama dengan MGH2. Nah, di sini masanya ini boleh kita coret adik-adik ya, karena di kiri dan kanannya ada dikali massa, maka masanya boleh kita coret. Maka yang tersisa adalah 1/2 kali V0 pangkat 2 sama dengan G kali 0,5. Ya, 0,5-nya dapat dari mana? Perhatikan H2-nya ini bisa kita cari dengan nih melihat ketinggian benda saat menempuh 1 meter dengan menggunakan aturan trigonometri. Nah, sin theta ya. Jadi tetanya itu yang mana? Tetanya yang ini yang tadi udah diketahui 30 derajat ya. Itu nilainya bisa kita peroleh dari depan per miring. Ya, depan yang mana? Depannya itu yang H, yang H2 tadi dibagi dengan miring. Miringnya sudah kita tahu bahwa dia bertambah 1 meter tadinya. Maka di sini ya sin 30 derajat sama dengan H per 1 ya. Maka sin 30 tadi udah diketahui dalam soal nilainya 0,5, berarti 0,5. Maka ini dapatnya di 0,5 sama dengan H karena di sini kan dikaliin silang ya. Kan 0,5 sama dengan H per 1 dikaliin silang. Ini kali ini, maka nanti dapat nilai ketinggiannya adalah 0,5. Maka nanti kita masukin H2-nya adalah 0,5 seperti itu. Nah, kemudian ya karena ada gravitasi ya, gravitasinya ini belum diketahui, nanti tinggal kita kaliin aja dengan G. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ya 1/2 dan 0,5 itu nilainya sama adik-adik ya. Maka kita coret aja. Nanti di sini jadinya kan V0 pangkat 2 itu sama dengan G. Nah, lawan dari pangkat 2 adalah akar. Maka kita akarin aja G-nya tadi. Maka V0 sama dengan akar G. Maka di sini kita akan dapat bahwa jawaban yang tepat adalah yang opsi C. Ya, itu adalah nilai kecepatan awalnya. Ya, seperti itu. Jadi dalam soal ini jika G adalah percepatan gravitasi nih. Kayaknya lupa diketik oleh tim kami ya. Jadi seperti itu untuk cara penyelesaian soal nomor 25 ini. Jadi semoga kalian paham terkait tentang rumus hukum kekekalan energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2, di mana di energi mekanik itu ada energi potensial dan energi kinetik masing-masingnya. Energi potensial rumusnya mgh, sedangkan energi kinetik rumusnya 1/2 mv kuadrat. Ya, semoga kalian ingat rumus ini karena nanti akan kalian temukan lagi di soal-soal yang mendatang. Mungkin di tahun ini 2026 ada soal yang seperti ini, jadi jangan sampai lupa untuk dihafalkan. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Di soal nomor 26 kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah pipa U diisi air sehingga permukaan air di kedua kakinya sama tinggi. Kemudian udara di salah satu kaki diberi tekanan P sehingga permukaan air di kaki itu 1 cm lebih tinggi dari permukaan air di kaki yang lain. Jika massa jenis air 1 gram per cc dan anggaplah percepatan gravitasi adalah 10 meter per second, maka nilai dari tekanannya, nilai P-nya itu sama dengan titik-titik. Oke. Jadi untuk menyelesaikan soal ini ya kita harus mengetahui dulu kurang lebih ilustrasi dari gambarnya. Di sini sudah kami berikan ilustrasi dari kondisi awal dan juga kondisi akhir. Kondisi awal yang di sebelah kiri ya, kondisi awal yaitu di mana ketinggiannya di masing-masing kaki itu sama, dan di posisi akhir di mana ketinggiannya itu berbeda kurang lebih seperti yang gambar sebelah kanan. Untuk kondisi awal, air pada masing-masing kaki pipa menerima tekanan yang sama. Nah, kemudian di posisi akhir kondisi airnya di salah satu kaki diberi tekanan P dan ketinggiannya menjadi 1 cm lebih tinggi daripada air di kaki sebelah. Nah, berdasarkan hukum utama hidrostatis, tekanan pada zat cair sejenis yang terletak di dalam satu bidang datar adalah sama. Apa yang akan terjadi setelahnya ya? Jadi nilai tekanannya itu sama, berarti PA sama dengan PB ya. PA itu yang di sini perhatikan ya, PA adalah salah satunya ya. Jadi A itu kita asumsikan yang kiri, sedangkan yang B adalah yang kanan. Nah, jadi yang A itu yang naiknya 1 cm. Jadi untuk yang PA itu di sini kita bisa jabarin menjadi P0 ya, ditambah dengan P ditambah dengan rho GH. Itu akan sama dengan P0 yang sebelah kanan tadi tidak bergerak ya.
Nah, jadi di sini ya, kita bisa mencari nilai P-nya ya dengan cara ini bisa kita pindah-pindahin P0-nya ke ruas kanan, kemudian rho GH-nya juga ke ruas kanan, yang awalnya positif jadi negatif. Berarti P sama dengan P0 kurang P0 kurang rho GH ya. Nah, P0 kurang P0 tentu akan habis, maka yang tersisa adalah yang rho GH-nya adik-adik ya. Rho GH-nya itu nilainya gimana cara untuk hitungnya. Nah, di sini ya karena kita mau menggunakan yang negatif rho GH ini, kita harus tahu bagaimana cara untuk mengkonversi dari 1 gram per cc itu menjadi satuan internasionalnya dalam bentuk kilogram per meter pangkat 3. Nah, di sini cara untuk konversinya, kita ketahui bahwa 1 gram ya. 1 gram itu adalah 0,001 kilogram ya karena naik 3 tangga atau bisa kita bentuk menjadi 1/1000 ya kilogram. Nah, untuk yang cc ya 1 cc itu sama dengan 1 cm pangkat 3. Kalau kita mau konversi ke dalam meter pangkat 3 dia naiknya 2 tangga, artinya 1 cm pangkat 3 tadi itu sama dengan 1/1.000.000 untuk nilai dalam meter pangkat 3. Nah, untuk mengkonversinya berarti kan yang di bagian atas 1/1000 ya kilogram, kemudian dibagi dengan 1/1.000.000 meter pangkat 3. Maka di sini pembagian adalah perkalian yang terbalik, maka 1/1000-nya tadi kita akan kaliin dengan 1.000.000 adik-adik ya. Nah, kayak gini. Nanti satuannya itu sudah dalam bentuk kilogram per meter pangkat 3. Nah, ini 0,3-nya kalian coret, maka kalian akan mendapatkan 1000 kilogram per meter pangkat 3 dalam satuan internasional. Itulah alasan kenapa di sini tiba-tiba muncul 1000. Ya, ini juga salah satu bentuk hafalan ya yang harus kalian ketahui bahwa massa jenis air itu ya dalam satuan internasional nilainya selalu 1000 ya. 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, ini kita kaliin dengan gravitasinya tadi diketahui dalam soal adalah 10 meter per second. Kemudian dikaliin dengan di sini ya ketinggiannya itu katanya naik 1 cm, maka yang 1 cm-nya tadi kita ubah dalam satuan meter, maka dia naik 2 tangga artinya dibagi 100 ya, dapatnya di 1/100 meter, maka ini muncul 1/100. Nah, ini kalau kita operasiin ya 0,2-nya boleh kita coret, maka yang tersisa adalah negatif 100 Pascal ya. Maka di sini kita dapat bahwa jawabannya yang opsi A seperti itu ya. Jadi di sini kalian harus tahu rumusnya, cara untuk konversi untuk menjadi satuan internasionalnya sebelum dimasukkan ke dalam rumusnya ya. Semoga pembahasan ini bermanfaat buat kalian. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian yang ingin mendapatkan PDF pembahasan soal asli ini ya, link pembelian sudah kami sertakan beserta yang matematika dan juga yang IPS-nya. Check out sekarang ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 27. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah bola ditarik vertikal ke atas dengan tali pada kecepatan tetap 1 meter per second. Ketika posisi bola 4 meter di atas lantai, talinya itu putus. Bola menyentuh lantai setelah titik-titik detik sejak tali putus. Anggaplah percepatan gravitasi adalah 10 meter per second. Opsi A 1,2 detik, B 1,0 detik, C 0,8 detik, atau D 0,5 detik. Nah, kalau menurut kalian gimana sih cara untuk penyelesaiannya? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawabannya tepat adalah yang B 1,0. Tapi kenapa demikian? Perhatikan. Nah, diketahui dalam soal adalah kecepatannya adalah 1 meter per second, ketinggiannya di 4 meter saat tali putus, dan gravitasinya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, di sini ya waktu untuk mencapai tanah adalah T ya yang ditanyakan. Perhatikan. Nah, jadi di sini rumusnya yang akan kita gunakan adalah H sama dengan V0T tambah 1/2 ya kali dengan gravitasi kali dengan ketinggiannya dipangkatin 2 ya. Di sini perhatikan adik-adik, V0 yang digunakan dalam soal ini adalah negatif V karena kecepatannya tetap namun beda aja arahnya. Arahnya itu ke atas. Nah, di sini ya hanya itu kita substitusi jadi 4 ya. Kemudian di sini V0-nya kita ganti menjadi ya negatif 1T ya. Jadi kita pakai yang V-nya itu yang negatif V karena arahnya itu berbeda. Jadi kita masukin negatif 1 ya. Kemudian ditambah dengan 1/2 kali 10 kali T pangkat 2. Nah, kemudian ya ini kita pindah-pindahin aja ya supaya dapat nilainya. Ya 4-nya pindahin ke kanan, maka kita akan dapat negatif T tambah 5T pangkat 2. Dari 10 bagi 2 ini dapatnya 5T pangkat 2 dikurangi 4. Ya, ini kita akan dapat persamaan kuadrat di mana 5T pangkat 2 kurang 1T kurang 4. Nah, ini kita tinggal faktorin aja ya. Boleh juga kita mau pakai nilainya ambilnya ya. Ini kita ambil sebagai A, ini kita ambil sebagai B ya, bisa kita ambil ini sebagai C ya.
kita bisa gunakan rumus persamaan kuadrat ya. Atau boleh juga kalian faktorain biasa aja juga bisa ya, nanti dapat nilainya. Kalau mau pakai persamaan kuadrat rumusnya T12 sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 kurang 4AC per 2A. Kalian tinggal substitusi aja nilai-nilainya tadi A, B, C-nya. Nanti akan kalian dapatkan bahwa nilainya menjadi T1-nya 1 tambah 9. Sorry, 1 tambah 9 per 10 dapatnya di 1 second. Kalau kita masukin T2-nya, ya kita masukin nanti dapatnya di 1 kurang 9 per 10. Dapat nanti di negatif 8 per 10. Ya, nanti di sini dapatnya negatif 0,8. Nah, karena waktunya itu nggak mungkin negatif ya, maka di sini yang ini tidak memenuhi. Maka yang benar adalah yang 1 secondnya tadi ya. Maka di sini dari pembahasan tersebut ya, cara kita mendapatkannya, maka jawaban yang tepat adalah yang opsi B. Seperti itu ya. Jadi ini tentang materi persamaan kuadrat aja. Kalau kalian mungkin belum paham ya, atau bagaimana, komen aja di kolom komentar nanti. Mungkin akan teman-teman kalian bantu bagaimana cara untuk penyelesaian yang benarnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 28. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Urutan warna pelangi dari atas ke bawah adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Berarti di dalam air titik-titik. Opsi A, cahaya merah merambat sama cepat dengan cahaya biru. Opsi B, cahaya kuning merambat lebih cepat dari cahaya hijau. Opsi C, cahaya nila merambat lebih lambat dari cahaya ungu. Opsi D, panjang gelombang cahaya ungu lebih besar dari panjang gelombangnya di udara. Nah, kalau menurut kalian, jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang opsi B, cahaya kuning merambat lebih cepat dari cahaya hijau. Kenapa demikian? Cahaya merambat lebih cepat ketika panjang gelombangnya lebih panjang. Panjang gelombang paling panjang hingga paling pendek sesuai dengan urutan Meiji-Kuibi-Niu. Ya, maka cahaya kuning yang panjang gelombangnya lebih tinggi daripada cahaya hijau akan merambat lebih cepat. Maka dari penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah yang opsi B tadi. Ya, seperti itu penjelasannya. Semoga kalian paham. Kalau ada pertanyaan ataupun pendapat yang berbeda, komen aja di kolom komentar. Yuk kita tutup video ini dengan latihan soal. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian yang lagi nyari ebook untuk persiapan OMI 2026, untuk semua mata pelajaran kami menyediakan pembahasan dari tahun 2018 sampai dengan 2023 untuk tingkat kabupaten, kota, dan juga provinsinya. Link pembelian kami sudah sertakan di bimbelarahan.id atau kalian bisa kunjungi nomor admin kami aja ya, chat aja di sana 087860622162 untuk pembeliannya ya. Nah, itu dia tadi ya 4 soal asli yang kita bahas. Nah, kalau misalnya kalian butuh latihan soal, di sini sudah kami berikan sebuah latihan soal ya tentang gaya Lorentz. Silahkan dikerjakan. Kalau misalnya kalian sudah tahu jawaban yang tepat itu yang mana, komen aja di kolom komentar. Yuk dikerjakan ya. Nah, itu dia tadi video pada pertemuan kali ini. Kalau misalnya kalian suka dan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di bimbingan belajar Aurehan. Kita akan melanjutkan pembahasan soal asli OSNK IPA SMP tahun 2025 part yang ke-8 ini. Kita akan bahas 4 soal lagi, tetapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang, nyalakan loncengnya. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian yang ingin mendapatkan akses lebih awal di video-video terbaru dari kami, jangan lupa untuk pelanggaran, caranya klik aja tombol gabung di samping tombol subscribe di bawah video ini. Oke, kita akan mulai pembahasan soal kita dari soal nomor 29. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Seseorang dapat membaca buku dengan baik pada jarak 50 cm. Jika jarak baca normal 30 cm, orang itu membutuhkan kacamata baca berkekuatan titik-titik dioptri. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana di antara pilihan tersedia ini? Kami bikin waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini ya, kalau kalian lihat ada beberapa informasi yang bisa kita ambil dari soal ini. Pertama, di sini diketahui jarak baca seseorang itu yang baiknya adalah di 50 cm. Nah, jarak baca normal ya di sini dikatakan adalah 30 cm. Itu adalah nilai SN. Nah, yang ditanyakan adalah kekuatan lensa yang akan digunakan agar dia bisa melihat dengan normal. Adapun di sini rumus yang akan kita gunakan adalah di sini rumus lensa penderita hipermetropi ya, rumusnya adalah P sama dengan 100 per SN dikurangi dengan 100 per PP. Nah, di sini nilai-nilainya kita substitusi, SN-nya 30, PP-nya itu 50, maka di sini kita dapat P sama dengan 100 per 30 kurangi dengan 100 per 50. Nah, di sini ya, kalau kita mau lihat ya, pengurangannya itu supaya dia menjadi lebih sederhana ya. Ini ada baiknya kita ubah dia, ini nolnya kalian coret aja dulu supaya mudah. Kemudian di sini kita ubah dia menjadi kelipatan
KPK-nya adalah 15 supaya dia sama, kemudian kita tinggal kurangin bagian atasnya. Atau kalau misalkan kalian ingin ubah ke dalam bentuk bilangan desimal itu bisa ya, misalkan kayak gini, 10/3 itu kan kita bisa dapat di 3,33 ya. Kalian bagi aja nanti dapatnya di 3,33 dikurangi dengan 10/5 itu adalah 2, nanti dapat di positif 1,33. Nah, kalau kalian pengen ubah ke dalam bentuk pecahan juga bisa. Nanti dapatnya di sini ya, 15 itu penyebutnya yang sama, kemudian bagian atasnya dapat di 50 kurang 30, nanti dapat di 20/15. Ini kalau disederhanain dapatnya di 4/3, nanti dapat dia 1/3, dapat deh di positif 1,33 juga ya. Nah, jadi itu caranya, sehingga kita pilih di sini jawabannya adalah yang opsi D, positif 1,33 untuk rumus untuk mencarinya ya. Semoga kalian paham untuk pembahasan soal ini. Jadi di sini dia kategorinya adalah rabun dekat ya, sehingga dia harus menggunakan lensa plus 1,33 seperti itu ya. Semoga kalian paham untuk pembahasan soal ini. Seandainya ada yang ingin ditanyakan terkait tentang pembahasan soal yang satu ini, komen aja di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 30. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan sebuah lensa konvergen dengan jarak fokus 5 cm. Sebuah cermin konvergen dengan jarak fokus 5 cm ditaruh 5 cm di belakang lensa itu. Bayangan akhir benda tersebut pada posisi titik-titik. Opsi A 5 cm di depan lensa, B 2,5 cm di belakang cermin, C 5 cm di depan cermin, atau D 2,5 cm di belakang lensa. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini kita lihat ada beberapa informasi yang bisa kita ambil dari soalnya ya. Di sini kita lihat fokus lensa konvergennya atau FL-nya nilainya adalah 5 cm. Kemudian jarak benda ke lensa itu tadi udah disebutin juga ya, 10 cm. Ini disebut dengan SL ya dalam rumusnya nanti. Ada juga jarak lensa ke cermin atau nilai D-nya adalah di 5 cm. Kemudian fokus cermin konvergennya atau FC-nya adalah 5 cm. Nah, ilustrasi dari gambarnya itu ya, dari kejadian yang ada di soal ini kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, kalau untuk cara hitungnya gimana, Kak? Ya, perhatikan cara hitungnya. Nah, di sini bayangan pertama dari lensa itu kita bisa hitung dengan cara 1/FL sama dengan 1/SL tambah 1/SL aksen. Nah, di mana kalau kita pindahin ya SL-nya, ada SL-nya ini ke ruas kiri, maka kan kita pindahin jadi negatif ya. Maka kita peroleh 1/FL kurang 1/SL sama dengan 1/SL aksen. Nah, kita substitusi aja nilai-nilainya tadi ya. FL-nya kita ganti 5, SL-nya kita ganti 10, nanti kita kurangin 1/5 kurang 10. Kita akan mendapatkan nilai dari SL aksennya ya. Kalau kita samain penyebutnya jadi penyebut 10, nanti kita akan dapat di sini 2/10 dikurangi dengan 1/10, nanti dapat 1/SL aksennya. Nah, ini kalau kita kurangin ya nanti dapatnya di 1/10. Nah, ini tinggal kita kali silang, nanti dapat SL aksennya adalah di positif 10 cm. Tanda positif artinya adalah bayangan terbentuk di belakang lensa. Bayangan ini menjadi benda bagi cerminnya. Jarak bayangan awal dengan cermin ya, itu rumusnya ya. Untuk mendapatkan nilainya D sama dengan SL aksen tambah SC. Maka kita pindahin ya SL aksennya ke kiri, maka jadi negatif. Maka kita peroleh di sini D kurang SL aksen sama dengan SC ya. Kita substitusi nilai-nilainya. 5 kurangi 10 dapatnya SC. Nah, SC-nya berarti negatif 5 cm. Untuk menentukan bayangan akhir atau SC aksennya ya, rumusnya 1/FC sama dengan 1/SC tambah 1/SC aksen. Nah, kita pindahin juga sama kayak tadi ya ke kiri, maka 1/FC kurang 1/SC sama dengan 1/S aksen C. Nah, di sini kalau kita masukin nilainya ya, FC-nya 5, SC-nya itu adalah negatif 5, negatif ketemu negatif nanti hasilnya jadi positif ya. Maka nanti di sini bisa kita tulisin 1 tambah 1/5 untuk bagian penyamain penyebutannya ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya 1 tambah 1 itu 2, maka 2/5 ya untuk nilai 1/SC aksennya ya, S aksen C. Maka di sini kita akan mendapatkan ya kalau kita mau kali silang. Nah, ini kan tulisannya 1/S aksen C sama dengan 2/5. Kalau kita kali silang maka S aksen C-nya ya itu akan dapat di 5/2 ya. Awalnya kan 2 di sini. Kita pindahin ke ruas kanan menjadi pembagi, maka nilainya seperti ini. Nilainya ingat positif. Artinya kalau 5/2 itu nilainya sama dengan ini positif 2,5. Nah, arti tanda plus adalah bayangan ada di depan cermin atau di belakang lensa. Maka dari penjelasan di atas, jawaban yang tepat adalah yang opsi D, yaitu 2,5 cm berada di belakang lensa. Ya, seperti itu.
Semoga kalian paham untuk pembahasan soal ini. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, komen aja di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, tetapi sebelum itu buat kalian yang ingin mendapatkan PDF pembahasan soal tahun sebelumnya 2025 tingkat kabupaten kota, IPA, IPS maupun matematika, link pembelian ada di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 31. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah benda melakukan getaran harmonis sederhana pada pegas vertikal. Benda memiliki amplitudo 20 cm dan periode di 0,2 detik, maka fungsi getarnya adalah titik-titik. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Jadi di sini ya, ini termasuk sebagai gerak harmonik sederhana ya, adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap second selalu konstan. Nah, di sini perhatikan ya, kita akan mengubah dulu ya, mengkonversi dari satuan yang ada di soal ini ke satuan internasional agar mudah untuk menyelesaikannya. Nah, yang pertama yang harus kita ubah adalah amplitudonya. Ya, amplitudonya itu tadi disebutkan dalam sentimeter, maka 20 cm kita ubah ke dalam meter karena dia naik 2 tangga, artinya dibagi dengan 100, 20 per 100 dapatnya di 0,2 meter. Nah, kemudian ya kita akan mencoba untuk menghitung frekuensi angularnya ya. Nah, di sini rumusnya ya, frekuensi angular itu sama dengan 2pi per T. Nah, berarti kalau kita masukin nilai-nilainya ya, T-nya itu tadi adalah periode, adalah 0,2. Maka 2pi per 0,2 ya, ini bisa kita jabarin kayak gini perhitungannya kalau kalian bingung ya, 2 per 10 ya, 0,2 itu. Nah, ingat pembagian adalah perkalian terbalik, berarti 2pi dikaliin dengan 10-nya di atas, 2-nya di bawah, 2-nya dicoret, maka jadinya adalah di 10pi. Maka itu alasannya kenapa di sini hasilnya adalah 10pi radian per second. Nah, kemudian setelah kita mencari ya namanya frekuensi angularnya, maka kita coba untuk susun persamaan simpangannya ya. Rumusnya adalah sebagai berikut, Y sama dengan A sin dalam kurung ya, di sini frekuensi angular dikali T plus minus Kx. Karena nilai K tidak diketahui maka komponen Kx dianggap 0 ya. Sehingga Y sama dengan 0,2 ya, nilai dari frekuensi angularnya kali sin dalam kurung 10 pi T. Dari mana? Dari frekuensi angularnya tadi adalah 10 pi radian, tinggal dikaliin T aja ya, jadi 10 pi T. Maka dari penjelasan itu ya, kita pilih jawaban yang tepat adalah yang opsi C untuk fungsi getarnya ya. Semoga kalian paham. Yang penting kalian hafalin aja rumusnya ya, entah itu rumus frekuensi angular maupun yang rumus bentuk dasar atau bentuk fungsi getarnya ya, Y sama dengan A sin kali dengan frekuensi angular kali T plus minus Kx-nya ya. Semoga kalian paham untuk pembahasan soal ini. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 32 kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah bandul sederhana memiliki panjang 1 meter. Jika bandul digerakkan dengan amplitudo 5 cm, maka frekuensi bandul adalah titik-titik. Gunakan gravitasi sama dengan 10 meter per second. Nah, kalau menurut kalian ya, jawaban yang di sini yang mana yang benar? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Jadi perhatikan di sini, ini juga masuk di materi gerak harmoni sederhana. Kita punya beberapa info. Yang pertama, kita mengetahui panjang bandulnya ya, nilai L-nya itu sama dengan 1 meter, amplitudonya itu di 5 cm dan gravitasinya di 10 meter per second kuadrat. Nah, karena yang ditanya adalah frekuensi bandul ya atau nilai F-nya, maka rumusnya adalah F sama dengan 1 per 2pi dikaliin dengan akar dari G per L. Nah, di sini ya gravitasinya udah diketahui yaitu 10, L-nya itu 1, ya udah kalau diakarin 10 per 1 ya jadinya akar 10 aja ya. Maka F-nya itu adalah 1 per 2pi kali akar 10 Hz. Nah, dari penjelasan itu maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang tepat frekuensi bandulnya itu yang mana? Yang ini ya, yang B. Karena yang B ini maksudnya ya, walaupun tulisannya memang tidak terlihat dengan jelas bahwa bentuknya seperti itu, maksud dari yang B ini adalah akar 10-nya di atas kemudian 2pi-nya di bawah, dan ini sesuai dengan yang kita temukan tadi bahwa 2pi-nya ada di bawah dan akar 10-nya ini kalau dikaliin 1 maka dia berada di atas menjadi pembilang. Maka jawabannya yang benar adalah yang opsi B. Seperti itu ya. Semoga kalian paham untuk pembahasan soal ini. Nah, sebelum kita tutup dengan latihan soal, buat kalian yang lagi nyari ebook persiapan OMI 2026, kalian bisa cek aja link pembelian untuk setiap mapelnya, itu bisa diakses di website kami bimbelarayan.id atau kalian bisa hubungi aja nomor WA kami yang tertera ini untuk pembeliannya. Nah, itu dia tadi untuk pembahasan soal kita. Nah, kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini ada sebuah soal ya, walaupun sudah tertera jawabannya apa, tapi coba jelasin kepada kami kira-kira apa alasannya kenapa bayangan benda yang dibentuk oleh sebuah cermin konvergen itu bentuknya adalah nyata jika benda sangat jauh dari cermin. Nah, coba komen aja di kolom komentar untuk alasannya supaya kita bisa belajar bareng di kolom komentar ya. Komen di bawah.
Nah itu dia tadi video pada pertemuan kali ini. Kalau misalnya kalian suka dan video ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di bimbingan belajar Ar-Rayhan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan part ke-9 dari pembahasan soal asli OSNK IPA SMP tahun 2025. Kita akan bahas 4 soal lagi, tetapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe dulu channel ini, nyalakan loncengnya, yuk kita mulai pembahasannya. Tetapi sebelum itu buat kalian yang ingin mendapatkan akses lebih awal di video terbaru dari kami, jangan lupa untuk berlangganan di YouTube ini. Caranya klik aja tombol gabung di samping tombol subscribe di bawah video ini. Oke, kita akan mulai pembahasan soal kita dari soal nomor 33. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah gelombang merambat melalui tali sepanjang 2 meter dengan kecepatan 20 meter per second. Frekuensi gelombang tersebut yakni 10 Hz. Maka panjang gelombangnya adalah titik-titik. Opsi A 2 meter, B 0,2 meter, C-nya 10 meter, atau D-nya 20 meter. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini perhatikan ya, jawaban yang tepat adalah yang opsi A 2 meter. Tapi kenapa demikian? Perhatikan, kita akan coba bahas satu-satu. Nah, di sini diketahui bahwa panjang talinya adalah 2 meter, cepat rambatnya atau nilai V-nya itu diketahui adalah 20 meter per second, dan frekuensinya itu adalah 10 Hz. Nah, untuk mengetahui panjang gelombang ya, rumusnya itu adalah V sama dengan lambda F ya. Nah, kalau kita mau cari lambdanya, maka lambda sama dengan V per F. Nah, di sini kita tinggal substitusi aja ya, nilai V-nya itu 20, nilai F-nya itu sudah ada juga 10. Ya udah, si 20-nya tadi kita bagi dengan 10 ya, nolnya kita coret ya, 2 bagi 1 adalah 2. Ya udah, sesimpel itu. Maka jawabannya opsi A, untuk panjang gelombangnya adalah 2 meter. Nah, sebagai informasi tambahan, perhatikan, gelombang mekanik adalah gelombang yang dihasilkan dari perambatan energi mekanik pada suatu medium yang berasal dari getaran suatu benda yang mengganggu medium sekitarnya. Contohnya gelombang mekanik yaitu gelombang bunyi, gelombang tali, gelombang pegas, atau gelombang pada permukaan air. Seperti itu ya, semoga kalian paham. Yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 34 kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah tali dipegang 2 orang di bagian ujungnya dan menghasilkan getaran dengan frekuensi 2 Hz. Apabila panjang tali 5 meter dan kecepatan rambat gelombangnya adalah 10 meter per second, maka panjang gelombang dan periode getaran masing-masing adalah titik-titik. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Jadi di sini ya, rumusnya sama dengan nomor sebelumnya ya, adalah V sama dengan lambda F atau lambda sama dengan V per F. Nah, di sini sudah diketahui beberapa informasi dari soalnya. Diketahui bahwa frekuensinya adalah 2 Hz, panjang talinya 5 meter, dan cepat rambatnya adalah 10 meter per second. Nah, di sini kita coba untuk mencari pertama lambdanya dulu ya. Kita pakai rumus yang sama kayak nomor sebelumnya, lambda sama dengan V per F. Substitusi aja, V-nya 10, F-nya itu 2 Hz, berarti 10 per 2 dapat lambdanya atau panjang gelombangnya adalah 5 meter. Nah, kalau udah tahu lambdanya, kita harus ingat bahwa untuk periode itu kita bisa menemukan dengan cara periode sama dengan 1 per F. Ya, kebalikan dari frekuensi. Nah, kalau dia frekuensinya 2, berarti 1 per 2, ya udah selesai. Nanti dapat T-nya adalah 0,5, yaitu 1 per 2. Maka periodenya adalah di 0,5 second, sehingga di sini kita pilih jawaban yang tepat adalah yang opsi C. Untuk lambdanya adalah 5 meter dan periodenya ada di 0,5 detik. Seperti itu ya, semoga kalian paham untuk pembahasan soal ini. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian yang lagi nyari ya PDF pembahasan soal asli OSNK, IPA, IPS maupun matematika ya untuk bahan belajar, silakan ya check out aja, link pembelian sudah kami sertakan di kolom deskripsi ya, mumpung harganya masih murah, check out sekarang. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 35. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Dua buah partikel bermuatan berjarak R satu sama lain dan terjadi gaya tarik-menarik sebesar F. Jika jarak antara kedua muatan dijadikan 3R, maka besarnya gaya tarik-menarik adalah titik-titik. Opsi A 1 per 3F, B 3F, C 1 per 9F, atau D 9F. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini ya jawaban yang tepat adalah yang C 1 per 9F. Tapi dari mana caranya ya? Nah, di sini coba kita akan buktikan untuk mendapatkan 1 per 9F-nya itu gimana. Lihat ya di sini dalam soalnya ya itu dikatakan nilai jaraknya ya itu ternyata mau diubah adik-adik ya. Nah, di sini maka kita tulisin informasinya R1 nilai sebelum diubah adalah R. Kemudian R2 nilainya setelah diubah jadinya 3R. Sedangkan untuk nilai F-nya ya, F1-nya adalah F, sedangkan F2-nya itu yang mau kita cari tahu. Nah, rumusnya untuk yang kita gunakan kali ini adalah R1 per R2 berpangkat 2. Jadi kita
dalam kurungnya nih ya, R1 per R2 kemudian dipangkatkan 2 sama dengan F2 per F1. Nah ini kalau kita gunakan pangkat 2-nya ini, kita lepas kurungnya, maka jadinya adalah R pangkat 2 per dalam kurung 3R berpangkat 2. Nah 3R yang berpangkat 2 artinya 3R dikaliin dengan 3R. Ya 3 kali 3 9, R kali R adalah R pangkat 2. Maka di sini kita peroleh bagian bawah R pangkat 2 per 9 R pangkat 2 dikaliin dengan F. Ya nilai F1-nya ya ini dikali silang, F-nya ini dikali silang maka dia pindah ke ruas kiri menjadi pengali. Nilainya adalah F. Maka di sini kita tinggal bagi aja nilai yang sama yaitu R pangkat 2-nya udah sama di bagian atas dan bawah kita bagi jadinya adalah 1 per 9 F itu nilai dari F2-nya sehingga kita pilih jawabannya yang tepat adalah yang opsi C. Seperti itu ya untuk pembahasannya. Semoga kalian paham untuk pembahasan soal ini ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, tetapi di sini ada informasi tambahan buat kalian, silahkan dilihat dulu. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Fenomena listrik ini sering terjadi di mana partikel bermuatan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya adalah saat kalian menyisir rambut. Tanpa terasa, rambut akan terangkat mengikuti arah sisiran. Peristiwa ini ternyata merupakan fenomena listrik statis ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 36. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Dua buah muatan masing-masing nilainya adalah Q1 sama dengan 1 mikrocoulomb ya. Dan Q2 adalah 4 mikrocoulomb ya. Coulomb. Terpisah sejauh 9 cm, maka letak titik yang memiliki kuat medan listrik 0 adalah titik-titik. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini kita punya informasi dalam soal bahwa nilai Q1 itu sama dengan 1 mikrocoulomb ya. Q2 juga 1 mikrocoulomb ya. Atau biasanya dibaca 4 mu ya, 4 mu C. Nah, di sini kita lihat ya R12-nya adalah 9 cm. Itu adalah jarak antara muatannya tadi. Nah, untuk bisa mengetahui jawaban dari soal ini, perhatikan ya, di sini nilai E-nya 0 terjadi saat E1 itu akan sama dengan E2. Nah, di sini ada gambar ilustrasinya ya untuk memperjelas perhitungannya, perhatikan ya. Di sini untuk jarak awalnya ya, itu kan totalnya 9 cm antara Q1 dan Q2, tetapi di sini ya ada sebuah titik ya. Letak titik yang memiliki kuat medan listrik 0, kita asumsikan titiknya yang warna hitam ini, jaraknya kita misalkan dari Q1 ke titiknya ini adalah X, maka jarak dari titiknya ini ke Q2 adalah 9 kurang X. Nah, di sini misalkan E-nya itu 0, apa yang terjadi? Maka kita bisa gunakan rumus berikut, perhatikan, K kali Q1 per R1 pangkat 2 sama dengan K kali Q2 per R2 pangkat 2. Nah, ini kita masukin nilai-nilainya, ya. Untuk R1-nya itu adalah X, yang tadi ini adalah R1, sedangkan 9 kurang X tadi adalah R2-nya. Maka 1 per X pangkat 2 sama dengan 4, ya. 4 per 9 kurang X, ya, yang dipangkatkan dengan 2. Nah, di sini ya untuk nilai-nilainya ya K-nya ini boleh kita coret karena nilainya sama ya di dalam kasus ini. Tinggal yang Q1-nya tadi adalah 1 ya. Kemudian untuk yang Q2-nya itu adalah 4. Maka di sini 1 dan 4 kita masukkan. Nah, kemudian kita lakukan operasi kali silang ya. Nanti di sini kita akan peroleh dalam kurung 9 kurang X per X yang berpangkat 2 sama dengan 4 per 1. Nah, untuk menghilangkan pangkat 2-nya, ya lawannya pangkat 2 adalah akar, maka 9 kurang X per X sama dengan akar dari 4 per 1 atau akar 4. Nah, akar 4 itu sendiri adalah 2. Nah, terus kita lakukan operasi kali silang lagi. Ya, maka 9 kurang X-nya dikali 1 dan X-nya dikali 2 untuk di ruas kanan. Kita peroleh 9 kurang X sama dengan 2X. Nah, negatif X-nya kita pindahin ke ruas kanan, dapat Y sama dengan 2X tambah X. Nah, 9 sama dengan 3X. Berarti nilai X-nya adalah 9 bagi 3, dapatnya di 3 cm. Berdasarkan penjelasan itu, maka kita akan peroleh bahwa nilai X ya, jarak dari titiknya tadi dengan Q1 adalah X, yaitu nilainya 3 cm dari Q1. Maka jawaban yang tepat adalah yang opsi B ya. Seperti itu untuk pembahasan soal ini ya. Semoga kalian paham. Kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan, komen aja di kolom komentar. Sebelum kita tutup video ini dan latihan soal buat kalian yang lagi nyari e-book persiapan OMI 2026, kami sudah menyediakan untuk semua mata pelajaran pembahasan dari tahun 2018 sampai dengan 2023. Ada juga yang pembahasan tahun 2024, tapi khusus yang tingkatan MI, Matematika MI dan juga yang IPAS MI. Buat kalian tertarik, link pembelian di kolom deskripsi. Nah, itu dia tadi 4 soal yang kita bahas di video kali ini, semoga bermanfaat. Nah, kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini sudah ada sebuah latihan soal, silahkan kerjakan. Kalau misalkan kalian sudah tahu jawabannya itu yang mana, komen aja di kolom komentar. Yuk dikerjakan ya. Nah, itu dia tadi video pada pertemuan kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di bimbingan belajar Ar-Rayhan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan part ke-10 dari pembahasan soal asli OSNK IPA SMP tahun 2025. Kita akan bahas 4 soal terakhir di video kali ini. Tetapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang, nyalakan loncengnya. Yuk kita mulai pembahasannya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara berlangganan. Klik aja tombol gabung di samping tombol subscribe di bawah video ini. Oke, kita akan mulai pembahasan soal kita dari soal nomor 37. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Suatu pemanas listrik memiliki hambatan 25 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 205 volt dan bekerja selama 24 jam. Maka di sini ada yang pernyataan pertama, arus yang mengalir dalam pemanas adalah 10 ampere, dua daya pemanas sebesar 2,5 kW, dan yang ketiga jika tarif listrik 50 per kWh, selama waktu tersebut diperlukan biaya Rp300. Pernyataan yang benar adalah titik-titik. Opsi A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, atau D 1, 2, dan 3. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu gimana? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini dari soalnya kita punya beberapa informasi. Nilai hambatannya adalah ya 25 ohm ya, nilai R-nya, tegangannya adalah 250 volt ya. Kemudian waktunya, nilai T-nya adalah 24 jam dan tarif per kWh-nya adalah 50 per kWh. Nah, di sini yang ditanyakan adalah arus listrik, daya pemanas, dan tarif total. Untuk arus listrik I ya bisa kita dapat dengan I sama dengan V per R, nilai voltasenya tadi 250 per R-nya hambatannya 25, 250 per 25 dapat di 10 ampere. Maka pernyataan yang pertama adalah pernyataan yang benar. Nah, kemudian untuk daya pemanasnya, nilai P-nya ya, itu rumusnya adalah V pangkat 2 per R. Nah, berarti untuk nilai V-nya 250 dipangkatkan 2 per 25. Untuk penjabarannya buat kalian yang nggak paham ya, 250 pangkat 2 per 25 berarti 250 kali 250 per 25 seperti ini. 25 dengan 250-nya tadi di atas bisa kita saling bagi. Maka yang di atasnya masih tersisa 10, tinggal dikaliin dengan 250 maka hasilnya di 2500. Maka ini dapatnya 2500 watt. Nah, kalau kita mau ubah ke kilowatt, berarti dibagi dengan 1000. 2500 kita bagi dengan 1000, 02-nya kita coret ya, dapatnya di 25 per 10. Artinya ada satu angka di belakang koma, dapatnya di 2,5 kilowatt. Dan pernyataan 2 adalah pernyataan yang benar. Untuk tarif totalnya, untuk mendapatkan tarif total, maka tarif kita kalikan dengan P-nya ya, dikaliin dengan T-nya waktunya. Berarti kalau kita kaliin 50 kali 2,5 kali 24 itu harusnya dapatnya di Rp3.000. Sedangkan di pernyataan 3 tulisannya cuma 300 perak, maka ini salah ya untuk pernyataan ketiga. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa yang benar adalah 1 dan 2 saja. Maka opsi A adalah jawabannya. Seperti itu ya, semoga kalian paham untuk pembahasan soal ini. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 38 kita baca dulu soalnya bersama-sama. Berdasarkan gambar rangkaian di bawah ini, maka hambatan pengganti A, B adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kira-kira gimana? Ya, kalian harus tahu dulu untuk aturan yang paralel dan juga yang seri. Nah, untuk yang ini kita kerjain dari yang sebelah kanan dulu. Yang di sini kalau kita lihat ya disusunnya seri, berarti untuk aturan kalau dia seri dia dijumlahkan aja. Maka di sini ya RS1 atau rangkaian seri 1 kita jumlahin 2 tambah 2 tambah 2 dapatnya di 6 ohm untuk nilai RS1-nya. Nah, otomatis yang ini sudah berganti menjadi 6 ohm, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ada rangkaian paralel di sini yang bersusun. Nah, itu adalah rangkaian paralel. Nah, untuk mengerjakan rangkaian paralel itu rumusnya 1 per RP ya, rangkaian paralel sama dengan ini kita buat menjadi 1 per 1 per. Berarti 1 per 6 tambah 1 per 6 dapatnya di 2 per 6. Kalau untuk dapat RP1 tinggal dibalik aja 2 per 6-nya jadi 6 per 2. Maka nilai RP1-nya atau rangkaian paralel satunya adalah di 3 ohm. Nah, selanjutnya otomatis dia sudah bergabung ya, yang paralel tadi jadi 1 jadi 3 ohm. Maka di sini yang tersisa tinggal yang rangkaian seri. Nah, untuk mendapatkan rangkaian totalnya dengan aturan rangkaian seri tinggal dijumlahin aja. 5 tambah 3 tambah 2, maka totalnya dijumlahin dapat di 10 ohm. Maka jawaban yang tepat adalah yang opsi D. Ya, seperti itu. Semoga kalian paham untuk pembahasan soal ini. Sebagai informasi tambahan ya, untuk pengertian listrik arus arah adalah aliran listrik yang mengalir dalam satu arah tetap dalam suatu rangkaian tertutup. Arus ini memiliki muatan listrik yang berarti arah alirannya selalu sama. Semoga informasi pembahasan soal ini bisa bermanfaat buat kalian. Yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya.
Tetapi sebelum itu buat kalian yang lagi nyari e-book untuk pembahasan tahun sebelumnya, tahun 2025 tingkat kabupaten kota, baik itu matematika, IPA maupun yang IPS, kami sudah menyediakan bentuk e-booknya atau dalam bentuk PDF. Link pembelian di website kami bimbel.arhan.id atau kalian bisa hubungi admin kami di nomor 087860622162 untuk pembelian via transfer. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 39. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah kumparan dengan 400 lilitan mengalami perubahan fluks magnetik dari 0,6 Wb menjadi 1,0 Wb dalam waktu 0,2 second. Maka GGL induksi yang dihasilkan sebesar titik-titik. Nah, kalau menurut kalian, jawaban yang tepat itu yang mana? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Oke, jadi di soal ini sudah kita punya beberapa informasi, yaitu lilitannya atau nilai N-nya adalah 400. Kemudian di sini V1-nya ya. Untuk yang flux 1-nya 0,6 Wb dan flux 2-nya atau V2-nya adalah 1,0 Wb. Nah, waktunya itu diketahui juga dalam soal adalah di 0,2 second. Nah, untuk rumusnya ya, yang ditanya gagal induksinya, rumusnya adalah epsilon sama dengan negatif N dikali delta V per delta T. Nah, di sini ya sebagai catatan juga, negatif pada N diabaikan karena fokus soal adalah mencari besaran tegangan bukan arahnya. Sehingga untuk negatifnya kita ilangin aja ya supaya kita nggak terlalu bingung. Maka kita substitusi nilainya, berarti epsilon sama dengan 400 dikaliin dengan 1 kurang 0,6 per 0,2. Jadi kurangin yang besar dengan yang kecil ya untuk mendapatkan delta V-nya. Maka di sini ya 0,4 ya, di sini kita jadikan 0,4, 1 kurang 0,6, kemudian 400 per 0,2 itu dapatnya di 2000. Tapi gimana cara hitungnya, perhatikan ya buat kalian yang belum tahu ya, kita bagi dengan 0,2. 0,2 itu adalah 2 per 10 ya, berarti 400 per 2 per 10. Nah, ingat pembagian adalah perkalian yang terbalik, artinya 400 kita kalikan dengan kebalikannya, yaitu 10 per 2 seperti ini ya. 4 bagi 2 itu 2, jadi 200 tinggal dikaliin 10 dapatnya di 2000. Maka itu caranya kenapa kita dapatnya 2000 di sebelah sini. Nah, terus dikali dengan 0,4. 2000 kali 0,4 berarti kan 2000 dikalikan dengan 4 per 10 ya, nolnya coret 1, 200 kali 4 dapatnya di 800 volt ya. Sehingga di sini kita dapat jawaban yang tepat adalah yang opsi C, 800 volt untuk GGL induksi yang dihasilkan. Seperti itu ya. Semoga kalian paham untuk pembahasan soal ini. Kita lanjut lagi ke soal terakhir di video kali ini. Oke, kita baca dulu soalnya bersama-sama. Menurut teori, lapisan kedalaman bumi terdiri dari 7 lapisan. Urutan ke-7 lapisan tersebut diantaranya 1 mesosfer, 2 astenosfer, 3 mantel bawah, 4 mantel atas, 5 litosfer, 6 inti dalam, 7 inti luar. Urutan yang benar dari lapisan paling luar ke dalam adalah titik-titik. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini ya jawaban yang paling tepat ternyata adalah yang opsi C adik-adik ya, 5, 1, 2, 4, 3, 7, 6. Lapisan padatan bumi terluar adalah litosfer atau kerak bumi diikuti dengan mesosfer, kemudian astenosfer, mantel atas, mantel bawah, inti luar, lalu inti dalam sebagai lapisan terdalamnya. Sehingga di sini dapat kita simpulkan yang sesuai dengan fakta tadi adalah yang opsi C. Seperti itu ya, semoga kalian bisa menghafalkan urutan ini. Jangan sampai salah. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda atau ingin ditanyakan, komen aja di kolom komentar. Nah, sebelum kita tutup video ini dengan latihan soal buat kalian yang lagi nyari ya persiapan OMI Olimpiade Madrasah Indonesia tahun 2026 untuk semua mata pelajaran. Mulai dari yang tingkat MI, MTes maupun yang MA semuanya udah ready. Untuk tingkat kabupaten kota kalian bisa beli, atau yang untuk tingkatan provinsi juga produk terbaru dari kami untuk tahun 2026 ya. Link pembelian ada di website kami bimbel.arhan.id atau kalian bisa kunjungi aja nomor admin kami 087860622162 untuk pembeliannya. Check out sekarang. Nah, itu dia tadi ya pembahasan soal kita ya untuk part yang terakhir untuk pembahasan soal asli OSNK IPA SMP tahun 2025. Di sini sudah ada sebuah latihan soal buat kalian, silahkan kerjakan. Kalau misalnya kalian sudah tahu jawabannya itu kira-kira yang mana, komen aja di kolom komentar. Jadi kerjakan ya. Nah, itu dia tadi video pada pertemuan kali ini dan sekaligus untuk menutup playlist kami ini pembahasan OSNK IPA SMP 2025. Mohon maaf kalau dalam selama pembahasan soalnya ada beberapa part yang mungkin keliru ya, silahkan diperbaiki aja di kolom komentar. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa menjadi ladang amal jariah buat kami ya. Doakan kami sehat-sehat supaya bisa membuatin konten spesial lagi buat kalian. Nah, itu dia tadi video pada pertemuan kali ini. Kalau misalnya kalian suka dan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.